Ismail, di mana satu Jen? Di kiri atau di kanan? Coba minta di atas di mana, Kak? Di tengah atau di kiri atau di kanan, Kak? Jangan sampai saya kalau sebenarnya semalam saya jiannya saya di tengah. Mana lagi? Iya, tadi di desa tadi yang tahu. Pacima. Hadir persilakan berdiri. Tidak ada suaranya di live. Tidak ada suaranya.
Beda, benar. Mustika ini ada di
PAUD Negeri yang biosintakson bagian dari upaya meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini. 5 PAUD tersebut yakni PAUD Negeri Tamalate, PAUD Negeri Maluso, PAUD Negeri Wajibis, PAUD Negeri Mangala, dan PAUD Negeri Bengkala. Kehadiran PAUD Negeri diharapkan dapat memberikan akses pendidikan dan merata bagi anak-anak usia dini. Pembelajaran keluarga, kehidupan terpadu dan dikoordinasikan oleh dinas pemberdayaan keluarga yang bermanfaat dan dapat memberikan edukasi dan layanan dengan sosial keluarga dan semangatnya dalam mencegah bullying.
Dilanjutkan dengan Mas Mundapal. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Yuni. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama agar acara berjalan dengan lancar. Berdoa akan dipimpin oleh Ustadz Adistian Abdullah, SPDI MPD. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkanlah saya memimpin doa ini menurut keyakinan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan sosialisasi pencegahan anak sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, berkahi, dan berilah kelancaran di dalam. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon kepadamu untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada anak-anak kami dari segala bentuk kekerasan dan penyiksaan. Kami berdoa agar anak-anak kami dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada kami sebagai orang tua dan pendidik untuk dapat mengenali tanda-tanda kekerasan anak dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegahnya. Bismillah, biiznillah, bismillah, tawakkaltu Allah. Bismillah, ya Allahu Akbar. Ya Allah, kami berdoa agar sosialisasi tentang kekerasan anak dapat menjadi gerakan yang luas dan efektif, sehingga anak-anak dapat terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan penyiksaan. Kami mohon kepadamu untuk memberikan rahmat dan perlindungan kepada kami semua, dan menjadikan sebagai agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ustadz Christian Abdullah. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama laporan ketua panitia yang akan dibacakan oleh Kisda Idris SIPMA PhD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Nak. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bunda PAUD Kota Makassar, Ibu Melinda Aksa Munafri, yang kami hormati Kepala Dinas Kota Makassar atau yang mewakili beliau, Kepala Dinas P3A Kota Makassar, Ketua dan pengurus Pokja Bunda PAUD, yang kami hormati pengurus PKK Kota Makassar, pengurus DWP Kota Makassar, dan pengurus Dekranasda Kota Makassar. Bunda PAUD Kecamatan Sekota Makassar, para pendidik PAUD dan TK Sekota Makassar. Orang tua dan atau wali murid PAUD dan TK Sekota Makassar, Forum Ingat Kota Makassar, rekan-rekan dari Formasi Disabilitas, IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Himpaudi, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini, dan Bapak Ibu yang peduli dengan isu perlindungan anak. Pertama-tama, perkenankan saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak di sekolah dan di rumah yang diselenggarakan oleh Bunda PAUD Kota Makassar. Kehadiran Bapak, Ibu, dan seluruh tamu undangan menunjukkan komitmen kita bersama dalam menjaga dan melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin yang berbahagia, latar belakang kegiatan ini lahir dari keprihatinan kita bersama. Masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi, baik di rumah maupun di sekolah. Bentuknya beragam. Ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan emosional, bahkan pengabaian yang kerap dianggap sepele, padahal dampaknya begitu besar. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi trauma psikis seringkali membekas dan terbawa hingga dewasa, itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri dan masa depan anak. Anak-anak seharusnya tumbuh dalam suasana penuh kasih sayang, aman, dan nyaman. Rumah adalah sekolah pertama mereka, dan sekolah adalah rumah kedua. Jika keduanya tidak mampu menjadi tempat yang ramah anak, maka kita gagal memberikan perlindungan dasar bagi hak anak. Karena itulah tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada orang tua, kepada guru, kepada masyarakat, kepada kita semua, pentingnya mencegah kekerasan sekaligus membekali kita semua dengan strategi penanganan dan penyembuhan trauma bagi anak korban kekerasan. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini sangat jelas, yaitu meningkatnya kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita ingin mendorong terciptanya rumah sekolah yang bebas dari kekerasan, serta melahirkan generasi Kota Makassar yang tumbuh sehat, bahagia, percaya diri, dan berkarakter. Hadirin yang saya hormati, kegiatan kita hari ini adalah seminar sehari dengan tema sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di rumah maupun di sekolah. Kegiatan ini, Bu, diikuti oleh 450 peserta, alhamdulillah. Terdiri dari para guru, orang tua, dan para pemerhati anak. Acara ini juga akan dimeriahkan oleh penampilan anak-anak PAUD Negeri Kota Makassar.
Tidak hanya itu, kegiatan ini juga melibatkan UMKM binaan PKK dan Dekranasda Kota Makassar yang menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat. Jadi acara ini bukan hanya forum diskusi, tapi juga ruang partisipasi masyarakat luas. Kami juga ingin menyampaikan bahwa dana kegiatan ini bersumber dari dana hibah tahun 2025. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Makassar yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan penting ini dapat terlaksana dengan baik. Oh, saya juga menambahkan pada kesempatan ini, saya menginformasikan bahwa pemerintah Kota Makassar telah mendirikan 5 PAUD negeri, yaitu PAUD Negeri Rapocini, Biringkanaya, Manggala, dan Tamalate. Semoga inisiatif pemerintah Kota Makassar ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Hadirin sekalian, kegiatan ini bukan sebenarnya langkah pertama. Sebelumnya kita sudah melaksanakan sosialisasi perwali tentang kekerasan anak. Itu menjadi fondasi awal. Dengan demikian, nanti kita akan merekomendasikan kembali untuk melakukan jangkauan kegiatan ini hingga ke tingkat lebih bawah dan berkesinambungan. Dengan demikian, perlindungan anak akan menjadi komprehensif dan lebih terpadu. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, izinkan saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Pada panitia kecil kami, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak, terima kasih Ibu, dan seluruh pengurus yang selalu menjadi motor penggerak. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan, DP3A, Ibu PKK, Dekranasda, DWP, Himpaudi, IGTKI, para guru, orang tua, orang anak, serta rekan-rekan dari formasi disabilitas. Tidak lupa juga kepada anak-anak politik nanti akan memeriahkan acara ini dan UMKM binaan yang memberi warna pada kegiatan hari ini. Hadirin yang saya muliakan, mari kita jadikan kegiatan ini sebenarnya seremoni, tetapi sebagai gerakan yang nyata yang berkelanjutan. Mari kita pulang sebentar dengan membawa semangat baru untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak, mulai dari rumah masing-masing hingga sampai tempat anak-anak kita belajar. Dengan kebersamaan dan kebudayaan kita semua, saya sangat yakin kita akan mampu melindungi anak-anak dari kekerasan, menjauhkan mereka dari trauma, dan mewujudkan Kota Makassar sebagai kota yang aman dan nyaman bagi anak. Akhir kata, semoga kegiatan ini membangun besar kita semua membawa menjadi anak kebaikan dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lugis dan Idris. Selanjutnya, sekaligus pembukaan resmi oleh Bunda PAUD Kota Makassar pada Ibu Haja Melinda Aksa Munafri dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Ibu Dr. Gigi Ita Isdiana Anwar MKes, Ibu dan yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang diwakili Bapak Sirajuddin Embah, yang saya hormati dan saya sayangi Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Makassar, Ibu Titin Florentina Setiawati, MSM, PSI, Psikolog. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Dr. Dian Novita Siswanti, MSc, Psikolog. Yang mana? Oh, yang saya hormati narasumber Ibu Lucia Balulungan. Terima kasih, Bu. Yang saya hormati para pengurus Pokja Bunda PAUD Kota Makassar, para pengurus PKK, Dekranasda dan Dharma Wanita,
Darma Wanita Persatuan Kota Makassar, yang saya hormati para Bunda PAUD Kecamatan Sekota Makassar, yang saya hormati para guru PAUD dan TK Sekota Makassar, yang saya hormati para komunitas orang tua dengan anak penyandang disabilitas Kota Makassar, yang saya hormati para masyarakat peduli isu perlindungan anak dan hadirin undangan sekalian. Puji syukur pada kita panjatkan Gunawan Maha hari ini, pada pagi hari ini Rabu kita semua bisa hadir bersama-sama di ruangan ini untuk mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan anak di rumah dan di sekolah. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan harap semoga kegiatan ini kegiatan yang sangat penting karena anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa yang tentu kita semua tahu bahwa harus kita jaga bagaimana untuk make sure perkembangannya itu baik secara fisik, mental maupun emosional. Pada hari ini, terutama di kota besar seperti Makassar ini, kita sering sekali mendengar banyak kejadian-kejadian isu kekerasan terhadap anak. Tidak jarang kita mendengar kasus yang kekerasan terjadi, malah terjadi di lingkungan terdekat, di dalam rumah sendiri. Dari orang tua sendiri, dari om, tante, biasa juga malah terjadi dari guru mengaji. Banyak kita dengar di televisi. Kemarin saya diundang oleh Kejari untuk mengisi podcast. Mereka menyampaikan pernah mereka menangani kasus ada anak umur 7 tahun laki-laki dirantai oleh ibu tirinya di kamar mandi, dihukum karena nakal katanya, disiram air panas yang mendidih baru dari kompor disiram. Saya aja merinding lagi dengarnya. Jadi sebegitu teganya seorang ibu tiri. Dan yang melakukannya bukan hanya ibu tirinya, kakak kandungnya sendiri pun ikut membantu orang tuanya. Ayahnya juga dapat hukuman karena ayahnya mengetahui kejadian itu tapi tidak membantu. Jadi siapa yang mengintervensi kejadian ini? Tetangga yang mendobrak dan memotong rantai itu di kamar mandi. Anak itu 7 tahun sudah kurus kering katanya ketika ditemukan. Jadi kemarin mereka menanyakan bagaimana apabila terjadi kejadian seperti ini. Apakah anak itu diambil alih dari keluarganya? Siapa yang mendidik, siapa yang akan merawatnya kemudian? Karena ternyata ibu kandungnya sendiri pun nggak mau mengambil anak ini. Bayangkan ada orang tua setega itu yang di lingkungan kita seperti ini, yang katanya kita udah maju, banyak yang sudah berpendidikan, tapi ternyata masih banyak kejadian-kejadian seperti ini. Ada juga satu kasus lagi yang terjadi, ada anak yang menjadi pelaku seksual, melakukan pelecehan seksual. Ketika ditanyakan, ketika diperiksa, kenapa mereka melakukan itu? Anak itu baru cerita karena ternyata dulu juga dia dilecehkan oleh guru ngajinya selama 4 tahun. Jadi circle itu berputar setelah dia dilecehkan, anak itu menjadi pelaku. Setelah menjadi korban, anak itu menjadi pelaku. Jadi kejadian-kejadian ini sebenarnya banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Kalau saya ngobrol dulu sama Ibu Aji, sewaktu masih jadi Kadis Perlindungan Anak, sekarang Dokter Gigi Ita, sampai dokter itu saya tanyakan, gimana, mendingan mana waktu di dinas sosial sama sekarang? Kata ibu itu malah kayak di dinas sosial. Sekarang ya ampun, kalau mendengar berita-beritanya tiap hari ya Bu, tiap hari tidak pernah berhenti. Jadi itu yang kemarin kita bicarakan ketika saya berada di Kejari dan berbicara dengan beberapa jaksa, bagaimana ya penanganan ini karena hukuman yang diberikan juga kadang-kadang masih minim dan orang tua tersebut kadang-kadang pelaku tersebut kadang-kadang juga ya masih bebas berkeliaran dan tidak ada sanksi yang berat diberikan kepada mereka. Dan jaksa kemarin menyampaikan yang paling mirisnya wajah mereka dikaburkan. Kenapa dikabur? Kan mestinya kita semua harus tahu orang ini pelaku
dan harus kita tahu bahwa apabila mereka ada di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita menjaga anak-anak kita. Jadi orang itu bisa aja masuk kembali ke lingkungan kita. Dia bisa pindah alamat, pindah kecamatan, pindah kabupaten, pindah kota, pindah provinsi, dan orang-orang seperti itu menurut saya itu sakit ya, itu penyakit ya. Bu Flo ya, jadi susah, harus disembuhkan, baru bisa berhenti melakukan hal-hal tersebut. Jadi tantangannya memang besar untuk kita semua. Oleh karena itu, makanya saya sangat senang sekali dilakukan, sosialisasi seperti ini karena penting sekali kita sebagai orang tua terutama, sebagai guru dan yang berada di lingkungan untuk mengetahui hal-hal ini karena kita harus menjadi apa ya, terlibat dan menjadi mata. Apabila kita melihat hal-hal seperti ini di lingkungan kita, harapan saya kita nggak diam. Kita berani untuk berbicara, untuk intervensi agar kejadian-kejadian ini bisa ditangani, bisa ada masuk ke ranah hukum, bisa diberikan konseling, pendampingan yang baik. Karena anak ini seperti ini, mungkin fisiknya bisa kita obati di rumah sakit oleh dokter, tapi luka batinnya itu bukan waktu yang singkat untuk bisa diobati, bukan hanya dalam 1 tahun, 2 tahun, perlu bertahun-tahun, apalagi anak-anak yang mendapatkan, pelecehan atau dapat, apa ya, abuse dari keluarga terdekat. Bayangkan kalau orang tua sendiri, ayah sendiri, ibu sendiri yang melakukannya, bagaimana luka anak itu dan bagaimana bisa mereka, tumbuh dengan baik di masa yang akan datang. Jadi, melalui kegiatan ini harapan saya banyak di sini orang tua dan rata-rata juga kita semua pengurus, ibu-ibu, bunda PAUD kecamatan juga adalah orang tua. Bagaimana kita paham, bagaimana kita tahu menjadi orang tua itu bukan hal yang gampang. Menjadi orang tua itu hal yang perlu dipelajari. Bukan hanya melahirkannya aja, tapi anaknya dibiarkan begitu aja. Perlu pembelajaran, perlu belajar bagaimana sih menghadapi karena anak umur 0 sampai 3 tahun itu berbeda. Ketika mereka masuk masa toddler berbeda, ketika mereka masuk masa remaja juga berbeda. Jadi menjadi orang tua pun kita harus menyiapkan diri kita. Kita sudah siap dengan emosi kita karena memang itu suatu apa ya, challenging sekali. Apalagi yang seperti kita ketahui, kekerasan itu sangat dekat dengan tingkat kemiskinan. Jadi rata-rata juga yang saya lihat banyak yang terjadi di lapangan itu ya dengan tingkat kemiskinan yang rendah dan kekerasan itu pun sering terjadi di tengah-tengah mereka. Para guru jadi di para guru, jadi emang tiga sisi ini memang saling terkait ya, orang tua, guru, dan lingkungan. Jadi guru juga saya harapkan, jadi guru juga tolong melihat anak-anaknya, bagaimana anak-anaknya di sekolah. Apabila kita lihat anaknya yang mungkin ada yang datang kondisinya tidak layak, atau ada yang lebam, atau ada anaknya kenapa anaknya selalu tidak semangat kalau ke sekolah. Guru saya harapkan lebih aktif berbicara pada anak-anak dan mencari tahu. Kalau mungkin kalau memang perlu ya datangi rumahnya, lihat bagaimana kondisi rumahnya. Kadang-kadang memang ada orang tua yang memang belum siap jadi orang tua dan mempunyai anak dan ya seperti itu dan dengan kondisi keuangan yang tidak memungkinkan ya terjadilah hal-hal yang tidak bisa mendukung perkembangan anaknya. Dan lingkungan, kita juga itu penting karena saya pernah ingat sekali disampaikan bahwa lingkungan itu penting. Bagaimana kita mendidik anak kita lihat memang orang tua kita dulu sangat concern mengenai siapa teman-teman kita karena ternyata itu emang punya dampak yang sangat besar. Siapa yang sekeliling kita. Kalau sekeliling kita baik, insya Allah anak-anak kita juga baik. Jadi bagaimana kita lebih peduli anak-anak kita sama siapa temannya, di luar sama siapa bermainnya, di sekolah siapa-siapa aja teman dekatnya. Karena itu sangat penting terutama di usia-usia masa perkembangan di tingkat TK, SD, apalagi masa remaja, itu tantangannya berbeda lagi. Karena itu memang mereka betul-betul sangat, apa ya, sangat tergantung dengan, teman-temannya ketika SMP, SMA mereka
selalu ingin validasi, selalu ingin merasa fit in ke lingkungannya. Jadi lingkungan yang ada di sekitarnya itu sangat penting. Jadi mohon orang tua betul-betul nggak apa-apa kita dibilang galak, nggak apa-apa kita dibilang apa ya, very strict sekarang, tapi kita akan lihat sendiri bagaimana hasilnya ke depan. Karena saya lihat kadang-kadang kayak anak-anak umur SMP kok sudah pada naik motor, ugal-ugalan. Kenapa jam-jam 9 malam anak-anak masih berkeliaran di luar? Itu semua tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak berikan, orang tuanya nggak mengizinkan, saya rasa mereka juga nggak akan ada di luar, nggak akan mengendarai motor tanpa helm, masih di bawah umur, tanpa SIM, saya rasa. Jadi sebagai orang tua kita harus bertanggung jawab. Jadi marilah kita jadikan momentum ini, saya rasa kegiatan hari ini, pagi ini sangat baik sekali. Mudah-mudahan semua peserta, sekitar 450 orang ya, hari ini pesertanya mendapatkan banyak ilmu baru, mendapatkan pencerahan. Semoga itu bisa kita praktekkan di rumah dan menjadi eh, apa ya, ilmu baru kita untuk bisa menyebarluaskan lagi ke masyarakat. Dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada panitia, Ibu Ketua Panitia, yang telah menyiapkan acara hari ini. Semoga banyak manfaat untuk kita dan bisa bernilai ibadah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara ini saya buka kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan anak di rumah dan di sekolah. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jamil dan Samnafi. Selanjutnya kita bersama kami mengakhiri semua dari pendapat bangsa kita bersama dan hadirin dimohon berdiri. Dan kepada rekan media untuk mengambil tempat. Baik. Baik, saya akan pandu. Foto bersama. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Tangannya di kepala. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Salam damai. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita menyaksikan persembahan gini-gini Waktu Kota Makassar. Selanjutnya.
Mohon izin kepada Ibu Gubernur Kota Makassar untuk foto bersama anak-anak PAN dan Kota Makassar. Mohon izin, dimohon kesediaan Ibu untuk foto bersama. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan untuk menikmati coffee break yang telah disediakan selama 15 menit. Dan acara selanjutnya kami panggil oleh moderator, yaitu Ketua Forum Anak Kota Makassar. Terima kasih. Dadah, thank you, Kevin. Dadah, thank you, Nat.
Kami mohon izin, kami mengundang tiga dan Bapak untuk kami bersama di Kota Makassar. Mohon izin ya Pak, pada terus jangan lagi untuk kami bersama. Bersama. Dari Kota Makassar pada hari yang ada di persidangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera. Serta penanganan perkenalkan, saya Faila Asmadi sebagai Ketua Himpunan Makassar periode 2024-2026 yang pada kali ini akan membantu jalannya sesi diskusi dan materi bersama para narasumber hebat kita. Baiklah, bunda-bunda sekalian, kita akan memasuki sesi pertama dengan tema dampak kekerasan anak serta strategi pencegahan kekerasan anak di rumah dan di sekolah. Materi ini akan disampaikan oleh Bunda Lucia Pengalaman Rizka Demu. Saat ini beliau menjabat sebagai program manajer Komisi Bakti dan Direktur Yayasan Manasuri. Tentang dia dengan dan pelatihan terkait perempuan dan anak. Serta mendampingi korban kekerasan pada perempuan dan anak. Baik kepada Bunda Lucia Pengalaman Rizka Demu sambil berselanjutnya.
dari pemulihan sosial, penanganan dan pemulihan anak pada anak korban kekerasan, sekaligus pengelolaan oleh layanan yang bersifat kembali pada bunda dan memotivasi psikolog beliau mengembangkan dan seperti yang juga saat layanan psikolog fakultas psikologi Wales dosen psikologi pada bunda dokter dan sesuatu dan psikolog pada bunda Selamat pagi dan selamat sehat. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi kepada pengurus yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang terima kasih atas kesempatan yang diberikan berbagi informasi bersama dengan Bunda, kakak-kakak dan bapak ibu. Saya langsung saja, saya akan menyampaikan materi tentang perlindungan hukum bagi anak dari kekerasan. Lanjut. Bahwa perlu kita ketahui usia anak itu yang mana. Jadi kalau di dalam undang-undang perlindungan anak, kategori anak itu adalah orang yang usia 18 tahun. Jadi di bawah 18 tahun, ya, dan kalau ada bunda yang mengaku mereka janin yang ada di dalam kandungan itu termasuk anak. Ya, seperti itu. Jadi kalau dia 18 tahun, maka dia bukan lagi anak di hari ini. Ya, jadi ini menurut undang-undang perlindungan anak. Nah, ya, jadi dia mempunyai hak. Hak itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Jadi kenapa kemudian anak ini perlu dilindungi? Karena dia memiliki hak dan hak asasinya itu dijamin oleh undang-undang, dilindungi dan dipenuhi. Nah, siapa yang akan memenuhinya? Yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Nah, di dalam pasal 52 ayat 2 di Undang-Undang Hak Asasi Manusia, di situ disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi hukum bahkan sejak dalam kandungan. Maka untuk kasus-kasus misalnya kayak adopsi, maka itu melanggar hukum dan orang-orang yang melakukan itu akan dihukum secara hukum ya. Begitu juga tadi kekerasan yang sudah dijelaskan juga ya oleh Ibu Melinda, banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan. Kalau dia berada di bawah 18 tahun, maka dia kategori anak, maka peraturan-peraturan yang akan digunakan adalah salah satunya Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, lanjut. Nah, perlindungan terhadap hak anak itu banyak sekali diatur di dalam peraturan-peraturan ya. Baik itu undang-undang tentang hak asasi manusia, undang-undang perlindungan anak, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang tentang tindak pidana perdagangan orang,
Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu mengatur juga tentang hak-hak anak, ya. Nah, di antaranya itu adalah misalnya anak ini berhak atas kesejahteraan, ya, perawatan, asuhan dan bimbingan. Jadi di sini tidak disebutkan dalam kondisi apapun. Jadi dalam semua kondisi maka anak-anak berhak untuk mendapatkan perlindungan, pengasuhan dan seterusnya. Kemudian anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, ya. Anak-anak juga berhak terhadap lingkungan hidup, ya, fisik dan sosial untuk tumbuh kembangnya. Jadi lingkungannya juga ya, dia berhak terhadap lingkungan yang sehat. Kemudian mendapat pertolongan pertama. Nah, ini tadi nanti kita akan lihat ya kalau ada kasus itu seperti apa. Bagaimana memberikan pertolongan pertama kepada anak. Kemudian hak anak memperoleh asuhan dari negara. Nah, ini tadi pertanyaan Ibu Melinda. Kalau anak-anak seperti kasus tadi di mana kedua orang tuanya melakukan kekerasan, ibu sambung maupun ibu untuk tumbuh dan berkembang. Ya, ini tadi perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, ini juga sudah ada layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami kekerasan. Nanti itu lebih jauh dijelaskan. Kemudian juga berhak memperoleh identitas. Nah, salah satu identitas anak apa? Bunda-bunda, KIA, akte kelahiran ya. Nah, ini harus diperhatikan karena itu adalah hak anak. Maka sekarang akte kelahiran ketika kita akan mengurus maka itu sudah gratis ya, tidak berbayar lagi. Kenapa? Karena itu bagian dari hak anak, termasuk kartu identitas anak. Kemudian berhak beribadah menurut agamanya ya. Berhak mengetahui orang tuanya. Jadi kalau misalnya dia anak angkat ya, diadopsi oleh orang tua angkatnya, maka ketika dia dewasa dia harus diberitahu siapa sebenarnya orang tua angkatnya. Orang tua kandungnya ya. Kemudian memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, ini ya layanan-layanan kesehatan misalnya posyandu di puskesmas. Kemudian memperoleh pendidikan. Nah, pendidikan ini yaitu pendidikan formal ataupun juga pendidikan minat dan bakat. Ya, lanjut. Kemudian anak juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Nah, ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sekarang sekolah-sekolah sudah didorong menjadi sekolah inklusif. Nah, mungkin ibu-ibu dari TK atau PAUD di sini mungkin sudah ada sekolahnya yang mendeklarasikan sebagai PAUD atau TK inklusif. Kemudian hak untuk pengembangan diri, ya, misalnya menyatakan didengar pendapatnya, ya, mendapatkan informasi. Kadang anak-anak itu kita arahkan sesuai dengan keinginan orang tua. Kita tidak mendengarkan apa pendapat anak. Nah, ini saya kira penting untuk juga menjadi perhatian kita ya, bunda-bunda sekalian. Kemudian berhak untuk beristirahat, bermain dan berrekreasi, ya, berkreasi. Jadi anak-anak itu jangan kita kasih pulang sekolah les ini, les itu, ya. Padahal dia juga punya hak untuk berkreasi ya, bermain ya. Jangan bilang bahwa bermain itu membuang-buang waktu, tidak. Itu adalah salah satu hak anak. Kemudian memperoleh rehabilitasi. Nah, ini biasanya untuk anak-anak yang berhadapan hukum ya, ketika berkaitan dengan permasalahan hukum. Kemudian berhak mendapat perlindungan ya dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi atau seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Ya. Kemudian juga berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Nah, itu yang paling utama sebenarnya. Jadi orang tua punya kewajiban untuk mengasuh anaknya dan sebaliknya anak punya hak untuk diasuh oleh orang tua kandungnya. Kemudian berhak bertemu orang tuanya. Nah, ini untuk kasus-kasus misalnya yang ketika terjadi perceraian ya di antara orang tuanya, kadang ayah atau ibunya tidak mau lagi mempertemukan dengan ayah atau ibunya gitu. Nah, ini penting juga untuk menjadi pemahaman bagi para orang tua. Kemudian memperoleh perlindungan dari kegiatan politik
dan peperangan. Nah, ini tadi misalnya kalau kampanye-kampanye, kegiatan-kegiatan politik itu tidak boleh melibatkan anak. Kemudian berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Nah, ini mungkin nanti akan lebih banyak kita bahas. Terus kemudian dilindungi dari untuk tidak dianiaya atau tidak disiksa, ya. Kemudian memperoleh kebebasan menurut hukum, ya. Dan ketika ada masalah dengan anak, maka hukum itu adalah upaya terakhir. Maka di dalam prosesnya ada yang disebut dengan restoratif justice. Jadi kalau misalnya contoh ada anak yang kedapatan mencuri, misalnya mencuri gula-gula, ya, itu tidak boleh langsung dilapor polisi, tetapi dilakukan dulu mediasi, memberikan pemahaman. Itu proses-proses itu dinamakan restoratif justice. Jadi tidak langsung proses hukum, ya. Jadi kalau ada permasalahan terhadap anak, proses hukum itu adalah upaya terakhir ketika anak yang melakukan. Nah, selanjutnya apabila kebebasan anak dirampas, ya, misalnya dia mendapatkan perlakuan secara tidak manusiawi, dan ketika misalnya dia berhadapan dengan hukum, misalnya banyak anak-anak yang dilaporkan sebagai pelanggar hukum, maka dia harus diperlakukan khusus. Jadi ketika proses di kepolisian, penanganannya harus di unit PPA, unit untuk pelayanan perempuan dan anak. Ketika dia ditahan, ya, di tempat-tempat rutan misalnya, dia harus dipisahkan, ya. Dan hukumannya adalah hukuman pembinaan, bukan hukuman penjeraan seperti orang dewasa. Nah, juga identitasnya itu berhak untuk dirahasiakan, ya. Misalnya kalau termasuk anak-anak korban kekerasan, itu tidak boleh dipublikasikan. Kadang orang menginisialkan namanya, tetapi disebut di sekolahnya mana, di rumahnya di mana, ya sama saja sebenarnya meskipun namanya sudah diinisialkan. Nah, ini sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kemudian anak berhak mendapat bantuan hukum ketika dia mengalami masalah, ya. Dan mendapat perlakuan khusus, ya. Misalnya anak berkebutuhan khusus, ya, dia butuh perlakuan khusus, khususnya misalnya kalau di sekolah, ya, harus disediakan akomodasi layak sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan dengan sebaik-baiknya sama dengan teman-temannya yang lain. Nah, kemudian perlindungan hukum selama pengasuhan, ya. Jadi selama pengasuhan dia tidak boleh mendapatkan perlakuan-perlakuan salah, tidak boleh mendapatkan kekerasan fisik, psikis, ataupun kekerasan-kekerasan seksual dan kekerasan lainnya. Lanjut. Nah, bunda-bunda sekalian, ini adalah beberapa peraturan yang perlu kita ketahui ketika anak kita mengalami masalah, ya. Jadi kalau di rumah, anak itu dilindungi dengan beberapa peraturan. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ini peraturan sudah beberapa kali diubah. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Apa artinya dua undang-undang ini? Kalau misalnya ada anak yang mengalami kekerasan, seperti tadi kasus yang diceritakan oleh Ibu Melinda, misalnya ibunya atau ayahnya memukul anaknya, menyiram dengan air panas, dan lain-lain, maka dua undang-undang ini yang akan digunakan. Tidak satu, ya. Jadi dia akan digunakan pasal kekerasan fisik di Undang-Undang Perlindungan Anak dan kekerasan fisik di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jadi orang tuanya itu dapat tambahan ancaman hukuman, ya. Kenapa begitu? Jadinya double. Kenapa begitu? Karena yang melakukan kekerasan ini adalah orang yang harusnya melindungi. Maka ketika keluarga yang melakukan dalam lingkup rumah tangga, hukumannya akan semakin berat, ya. Nah, kemudian di sekolah. Nah, ini mungkin perlu diketahui oleh bunda-bunda yang mengajar, ya, di TK atau di PAUD, bahwa ada yang disebut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
itu peraturan nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi Permendikbud 46 ini mewajibkan semua sekolah di satuan pendidikan itu mempunyai yang namanya TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di sekolah. Dan tim ini bukan hanya menangani kasus-kasus kekerasan fisik atau kekerasan seksual, tetapi termasuk perundungan atau bullying, atau misalnya kasus-kasus intoleransi, ya. Jadi tim ini itu dibentuk oleh sekolah. Ya, nah ini mungkin nanti bisa ditindaklanjuti oleh bunda-bunda yang ada di PAUD atau TK untuk membentuk namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi tugas tim ini menangani kasus kalau ada kasus dan melakukan sosialisasi pencegahan ya kepada semua peserta didik atau siswa di situ. Nah, kemudian juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Nah, jadi kalau guru melakukan kekerasan, dia akan mendapatkan 2 sanksi. Sanksi menurut Permendikbudristek yaitu sanksi administrasi dan disiplin, itu bisa sanksinya sampai pemecatan. Dan juga sanksi pidana menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, nah ini yang penting untuk menjadi perhatian kita semua karena banyak kasus-kasus yang kemudian oknum guru menjadi salah satu pelaku kekerasan. Nah, kalau kasusnya adalah kekerasan seksual, maka dia akan dikenakan lagi tambahan di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ya. Seperti itu. Wah, banyak sekali ya, berlapis ini hukumannya karena peraturannya juga sudah banyak. Nah, kalau di luar itu, di luar rumah di luar dari misalnya rumah atau sekolah, misalnya ada di tempat publik, maka undang-undang yang bisa digunakan itu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau PT-PPOO. Nah, ini yang perlu banyak ibu-ibu ketahui soal kasus-kasus trafficking. Ya, ini banyak. Misalnya ada anak diculik, lalu dia diperdagangkan. Ya, kita ingat juga kasus kemarin ada anak itu yang mengambil organ, yang membunuh temannya dan katanya mau mengambil organ tubuhnya untuk dijual. Nah, itu harus diwaspadai kasus-kasus seperti itu ya. Kemudian juga untuk khusus kekerasan seksual maka ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Ya, lanjut. Nah, jadi di tempat kejadian ini bentuk-bentuk kekerasannya ya, bunda-bunda. Jadi kalau di rumah dinamakan kekerasan dalam rumah tangga itu ada 4 bentuk kekerasannya, yaitu kekerasan fisik. Ya, ibu-ibu sudah tahu ya kalau fisik itu berarti apa? Memukul, menendang, menyiram air panas ya, menjambak rambut, menampar, itu semua adalah bentuk-bentuk kekerasan fisik. Kekerasan psikis yang mana? Ya tadi dimarahi, ya, dimaki-maki, ya, dihina, dikata-katai, itu namanya kekerasan psikis. Penelantaran itu tadi tidak membiayai, ya, tidak memberikan pendidikan, tidak memberi makanan yang cukup, ya, tidak memberikan kesehatan yang baik, itu namanya penelantaran. Kemudian kekerasan seksual, ya, yaitu berkaitan dengan seksual, ya. Tadi ada pencabulan, pelecehan seksual, pemerkosaan. Nah, kemudian kalau Undang-Undang Perlindungan Anak itu juga banyak bentuk kekerasannya, sama, ya. Ada fisik, psikis, kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu macam-macam. Selain pelecehan, pencabulan, eksploitasi seksual, atau kalau perkosaan disebut dengan persetubuhan kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, eksploitasi seksual ini juga banyak ya, di mana ada kasus-kasus orang tua memperdagangkan anaknya secara seksual. Jadi anaknya diminta untuk melakukan hubungan seks dengan orang lain dan dia mendapatkan uang dari hasil itu. Ya.
Nah, kemudian di sekolah, tadi di sekolah sudah saya jelaskan ya, Permendikbudristek itu ada beberapa kekerasan yang diatur di Permendikbud ini, yaitu kekerasan fisik, psikis, perundungan, diskriminasi, intoleransi secara luring maupun daring. Jadi maksudnya begini, bisa langsung, bisa melalui misalnya chat ya, atau rekaman suara ya, atau video dan lain-lain. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak masih sama, ada kekerasan fisik, psikis ya, kekerasan seksual ya. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga itu secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual. Nanti saya akan lebih jelaskan apa bentuk-bentuknya. Nah, kalau di publik itu juga macam-macam tadi ya, fisik, psikis, seksual ya. Kemudian juga eksploitasi seksual, perdagangan organ tubuh dan lain-lain. Ya. Jadi tempat-tempat kejadian itu juga sangat ditentukan oleh peraturan-peraturan yang mengaturnya. Ya, lanjut. Nah, ini saya akan kasih beberapa kasus ya. Misalnya kasus bullying ya, bullying di mana di kasus ini ada anak yang mengalami bullying, lalu kemudian dia pulang ke rumah dia bunuh diri. Ya, nanti mungkin Ibu akan lebih banyak membahas ya tentang itu. Nah, karena tidak terdeteksi oleh orang tuanya bahwa anak ini mengalami bullying, anak ini memendam masalahnya dan dia kemudian putus asa dan kemudian mengambil langkah yang tidak tepat ya. Nah, kalau kasus-kasus seperti ini maka pelakunya itu bisa kena pasal perundungan atau bullying di sekolah ya. Nah, jadi memang sanksinya ini bisa sanksi berat, sedang ya. Kalau untuk Permendikbud bisa ringan, sedang dan berat. Berat itu bisa pemecatan. Kalau untuk guru, tapi kalau untuk anak bisa dikeluarkan dari sekolah, gitu ya. Ya memang bunuh diri ini tidak langsung, ya tidak dilakukan oleh kematian anak ini bukan dilakukan langsung oleh pelaku bullying, tapi bullying menyebabkan dia kemudian mengambil keputusan itu. Ya lanjut. Nah ini kekerasan fisik ya kepada anak, di mana ada anak SD di Makassar yang tewas karena disiksa oleh temannya. Ya sama ya. Ini juga akan menggunakan Permendikbudristek, tetapi karena ini menyebabkan dia meninggal dari penganiayaan itu, maka pelakunya itu dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76C ya, di mana di situ melarang segala bentuk kekerasan fisik dan sanksi pidananya ini mengakibatkan luka atau kemudian meninggal ya. Kalau dia hanya luka, ancamannya 3 tahun sampai 6 bulan, ya maksimum 3 tahun, ya minimum 6 bulan. Kalau dia luka berat, maka maksimum 5 tahun. Tapi kalau menyebabkan kematian, maka maksimum 10 tahun. Ya, ini coba bayangkan ya, bunda-bunda sekalian, kita tidak bayangkan kalau anak kita ya, yang menjadi pelaku itu, maka bisa dilihat ancaman hukumannya. Ya, lanjut. Nah, ini lagi sama kasus di Makassar ya, gadis disabilitas dicabuli tetangga saat buang sampah usai salat subuh. Ya, artinya ini kan di rumah dan dia keluar dari rumah pada saat subuh. Nah, ini bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 82 yaitu pencabulan di mana ancaman hukumannya itu maksimal 5 tahun. Ya, minimal 5 tahun, ya. Dan maksimal 15 tahun. Jadi di Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada hukuman minimal. Jadi kalau dia diproses dengan pasal pencabulan, maka minimal itu hukumannya 5 tahun. Nah, kalau kita menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka dia akan dikenakan pasal 6 huruf A, yaitu pelecehan seksual fisik
yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual atau organ reproduksi. Nah, ancaman hukumannya itu 4 sampai 2 tahun. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah peraturan-peraturan yang bisa kita gunakan. Ya, lanjut. Nah, lanjut. Ini sama ya kasus di Makassar. Pria di Makassar bertahun-tahun perkosa anak kandung hingga melahirkan. Ya. Jadi ini adalah kasus perkosaan atau biasa disebut dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga kalau dia menggunakan undang-undang PKDRT. Persetubuhan kalau dia menggunakan undang-undang perlindungan anak, dan pelecehan seksual fisik kalau dia menggunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini bunda-bunda harus paham bahwa banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan seksual dan penamaannya di undang-undang itu berbeda. Jadi setiap peraturan-peraturan itu berbeda istilahnya. Kalau di KUH pidana disebut perkosaan, di Undang-Undang Perlindungan Anak disebut persetubuhan. Di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebut pelecehan seksual fisik. Ya. Jadi macam-macam. Nah, kalau di dalam Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disebut kekerasan seksual dalam rumah tangga. Nah, ini ancaman hukumannya seperti yang saya sampaikan tadi, dia berlapis ya, menggunakan peraturan-peraturan. Selain Undang-Undang TPKS ya, di mana ancaman hukumannya ini maksimum 12 tahun ya, dengan ada lagi denda ya, denda maksimum 300 juta. Nah, di Undang-Undang Perlindungan Anak itu dikenakan pasal 81 dan 82 yaitu persetubuhan. Ancaman hukuman pidananya itu adalah minimum 5 tahun dan maksimum 15 tahun dan denda maksimum 5 miliar. Banyak sekali dendanya ya. Nah, kemudian di Undang-Undang PKDRT itu pasal 46, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, ancaman hukuman pidananya itu minimum 4 tahun dan maksimum 15 tahun dengan denda 12 juta sampai 300 juta. Gitu ya. Ya, lanjut. Hakim vonis 4 bulan penjara orang tua nikahkan anak di Lombok Barat. Nah, ini ya untuk kasus-kasus perkawinan anak yang berusia di bawah 19 tahun, maka itu masuk kategori kekerasan seksual. Jadi di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di pasal 10 itu mengatur bahwa kalau ada seorang yang berusia di bawah 19 tahun dipaksa ya untuk menikah, maka ancaman hukuman pidananya itu maksimum 9 tahun dan atau denda pidana itu maksimum 200 juta. Ya, jadi ibu-ibu, bunda-bunda, kita tidak boleh sekarang sembarang menikahkan anak. Kalau diketahui ada anak yang dinikahkan di bawah 19 tahun dan ada orang yang melaporkan, maka peraturan ini bisa digunakan dan ini sudah diberlakukan di Lombok Barat. Ya, pernah juga ada kasus yang viral. Jadi sudah ada 2 kasus di Mataram yang menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjerat orang tua dan termasuk orang-orang yang terlibat di dalam pernikahannya. Jadi ada imam ya, dan orang-orang yang membiarkan terjadinya perkawinan tersebut. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, bagaimana cara ya melindungi diri dari kekerasan? Jadi memang caranya adalah mau tidak mau kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita mengenai bentuk-bentuk kekerasan seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Nah, supaya apa? Mereka bisa mencegah untuk melakukan kepada orang lain atau kepada temannya, dan juga mereka bisa mencegah terjadi pada dirinya. Ya. Jadi kalau dia paham, dia bisa mencegah melakukan, tapi juga bisa mencegah terjadi pada dirinya. Nah, kita juga perlu memberitahu tentang apa dampaknya kalau mereka melakukan itu.
atau apa dampaknya ketika mereka mengalami itu, ya. Dan seperti lagu tadi ya, anak-anak perlu diajarkan area-area mana di tubuhnya yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ya, gitu ya. Lanjut. Nah, berikutnya adalah kita juga harus memberikan kepada anak, ya, mengajarkan mereka supaya mereka berani untuk melaporkan dan menyampaikan kekerasan. Banyak kasus seperti misalnya tadi yang bunuh diri karena perundungan, banyak kasus-kasus yang kemudian anak memilih diam karena takut sekali sama orang tuanya untuk menyampaikan. Ya, nanti mungkin Ibu menjelaskan lebih jauh soal itu supaya anak itu bisa terbuka. Karena kalau ibu atau bapak sedikit-sedikit marah kalau misalnya anaknya menyampaikan, pasti mereka akan lebih memilih diam daripada saya dimarahi. Kan begitu. Lebih bagus saya diam. Padahal itu bisa berdampak pada tumbuh kembang anak. Atau lebih fatal lagi kalau mengalami kekerasan, bisa terjadi hal-hal yang tidak baik pada dirinya atau trauma dan seterusnya. Nah, kemudian mengajarkan mereka kalau dia mengalami apa yang harus dilakukan, berteriak, melapor ya, hubungi gurunya kalau di sekolah, kasih tahu orang tua supaya mereka bisa ada yang membantu ya ketika mengalami ya. Lalu mengajarkan hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan kepada teman-temannya ya, mengelus ya, mencium dan lain-lain. Lanjut. Nah, kalau misalnya melihat ada kasus ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama cari tahu informasinya, cari informasi tentang itu ya. Apa sebenarnya yang terjadi ya. Nah, tapi memang kita juga harus paham yang terjadi itu, oh ternyata ini kategori kekerasan. Maka memang kita juga harus memahami tentang apa itu kekerasan dan bentuk-bentuknya. Lalu kemudian utamakan keselamatan. Jadi kalau ada kasus, utamakan dulu menyelamatkan korban. Ya. Jadi itu yang paling pertama dilakukan. Nanti upaya lainnya misalnya kalau mau melapor nanti belakangan, ya. Jadi menyelamatkan dulu. Lalu kemudian waspada, ya. Misalnya terhadap bahaya-bahaya yang kemudian bisa menimpa anak-anak, ya, baik di lingkungan ya maupun di dalam keluarga. Nah, jadi memang lingkungan ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti kita bilang, jangan beda saya urus itu karena tadi yang Ibu bilang jam 9 masih ada di luar berkeliaran. Saya enggak mau tegur deh nanti orang tuanya marah. Kepo, dibilang kepo kan begitu. Nah, ini yang harus kita juga bangun di lingkungan kita bahwa kita harus sepaham satu lingkungan ketika ada anak-anak yang masih di luar jam-jam begitu, apa yang harus dilakukan, ya. Nah, kemudian lanjut mawas diri ya. Jadi terus-terus memberikan informasi kepada anak-anak tentang hak-haknya, tentang kemungkinan-kemungkinan terjadinya kekerasan ya, dan bagaimana orang tua juga terus-menerus mengawasi ya, memastikan bahwa anak-anak ini dalam kesehariannya tidak mengalami masalah-masalah kekerasan. Dan kalau terjadi maka laporkan ya. Jadi kalau terjadi di sekolah laporkan ke guru BK. Orang tua harus cari tahu kalau ada orang tua di sini yang masuk sebagai pengurus di sekolah ya, itu mengusulkan kepada sekolah kalau misalnya sekolah belum punya tim pencegahan dan penanganan kekerasan, sebaiknya itu diusulkan supaya ketika ada masalah-masalah kekerasan di sekolah, tim ini yang akan menyelesaikan. Atau juga melapor ke tempat-tempat yang bisa memberikan layanan, apakah ke LBH, ke UPTD PPA, atau ke layanan-layanan lain. Ya, lanjut. Nah, kemana harus melapor? Nah, ini tadi ya, ke guru, kepala sekolah, ya, orang tua, ya. Kalau anak-anak ini melapor ke orang tuanya, kalau enggak kakaknya, keluarga dekat. Nah, juga ke UPTD PPA, ya. Di Makassar itu sudah ada UPTD PPA di kota, ada juga UPT PPA provinsi.
Nah, itu kalau ibu-ibu, bunda-bunda browsing di Google itu sudah langsung muncul lengkap sekali alamatnya termasuk nomor yang bisa dihubungi. Ada juga IG-nya ya, nanti bunda-bunda bisa cari informasi lebih jauh. Atau kalau misalnya mendesak tengah malam ya dan terjadi perkosaan misalnya atau persetubuhan langsung saja ke Polres. Ya, melapor di sana. Di sana ada namanya unit PPA, unit pelayanan perempuan dan anak. Atau juga call center ya. Jadi kementerian itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah punya call center namanya Sapa 129. Atau juga WhatsApp ya, itu ada WhatsApp-nya. Nah, itu juga bisa nanti dihubungi kalau ada kasus-kasus. Ya, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa akan lebih berkembang di dalam tanya jawab. Silakan saja. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Bunda Lucia Pelulungan SHM Hum atas materi yang sangat bermanfaat dan memberikan pencerahan terhadap kita semua terkait hak-hak anak dan perlindungan hukum terhadap anak dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak. Untuk sesi tanya jawab akan dilakukan setelah sesi kedua. Baik, Bunda-Bunda, kita lanjutkan ke sesi kedua dengan tema penanganan dan pemulihan trauma pada anak korban kekerasan. Kepada Bunda Dr. Dian Novita Siswanti, MSI MPSI Psikolog, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi bunda-bunda semua. Bagaimana kabar tak? Sehat? Alhamdulillah ya, baik. Saya kebetulan ditugaskan di sesi kedua, saya izin untuk bisa ke depan ya, bunda-bunda ya. Jadi kalau guru-guru PAUD begitu ya atau guru SD itu tahu itu kalau muridnya kinestetik berarti harus ada belajarnya dengan gerakan-gerakan. Nah, saya termasuk kinestetik jadi kalau menjelaskan pakai gerakan-gerakan gitu ya. Baik, saya izin ke depan. Iya, baik. Oke, untuk hari ini temanya bagaimana menurut bunda-bunda? Ringan, sedang atau pada tahapan berat? Berat ya. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya memang dikatakan ringan, tapi kasusnya seperti Ibu Lucia tadi sampaikan cukup banyak ya Bu ya. Ya, kalau kita lihat di TV setiap hari atau di sosial media itu luar biasa. Kasus terhadap anak, apakah anak sebagai pelaku atau korban, itu sudah semakin banyak dan bervariasi gitu ya. Pengaruhnya apa itu kalau diteliti itu ya mungkin salah satunya adalah sosial media dan pola asuh gitu. Tetapi kalau dibilang berat, ya memang berat dan itu memang menjadi concern buat kita, apalagi di tingkat PAUD anak-anak gitu. Kalau dulu kita bicaranya urusan kekerasan itu pada orang dewasa, betul tidak bunda-bunda? Ya, untuk orang dewasa, apakah mereka sebagai pelakunya atau mereka sebagai korbannya? Tapi sekarang tidak. Bahkan sudah masuk juga ke kampus ya, di kampus itu saya juga ngurusin urusan kekerasan seksual, bullying, intoleransi di kalangan mahasiswa dan dosen. Tapi ternyata PAUD itu juga perlu menjadi perhatian kita ya, dan inilah upaya dari Pokja Bunda PAUD ya untuk melakukan upaya sosialisasi, pencegahan dan juga insya Allah nanti ini ada kata penanganan. Kalau penanganan nanti bunda-bunda PAUD begitu ya, itu bisa mendapatkan akses begitu untuk bisa melakukan penanganan ketika sudah terlanjur terjadi seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Lucia. Oke, baik. Untuk tema hari ini saya mungkin tidak terlalu
melebar kemana-mana, saya fokusnya pada emosi ya, Bunda-Bunda ya. Jadi ketika kita berkaitan dengan anak usia dini, seperti kata psikolog Rosmini, seperti kata beberapa ahli, kalau kita bicara PAUD atau TK, kita akan lebih banyak bicaranya ke area apa? Kognitif, emosi, atau psikomotorik? Kognitif, olah pikir, emosi, atau psikomotorik, gerak? Semua. Betul, semua. Tapi kalau kognitif kita stimulasi, psikomotorik kita stimulasi, emosi kita isi. Itu tabung emosinya tuh harus banyak. Ya, jadi kalau kata Bunda Rosmini itu ya, beberapa psikolog bilang emosinya ini yang harus dipahami. Nah, kenapa kemudian emosi itu menjadi penting pada anak? Karena itu yang nanti akan menjadi bekal buat anak-anak kita untuk soft skills, ya, keterampilan sosialnya. Ketika dia masuk ke TK, SD, SMP, dan SMA. Itu ya, itu kata-kata awal yang saya spill dulu. Oke, silahkan lanjut. Nah, ini ada mitos, saya langsung sajikan mitos. Apa itu mitos, Bunda? Kepercayaan yang belum terbukti kebenarannya, tapi kita percayai, kita yakini gitu, padahal belum terbukti kebenarannya. Itu banyak sekali mitos, terutama dalam pola asuh. Ya, di sini dikatakan memukul anak akan membuatnya menjadi orang yang sukses. Betul atau salah? Mitos atau fakta? Memukul. Kalau saya tanya ke kakek dan nenek tak ya, atau mbah-mbah kita yang dulu, jawabannya fakta ya, mungkin ya. Anaknya 11, anaknya 12 tapi jadi semua. Kenapa ya? Karena saya pukuli. Karena saya pukuli ya. Tapi kalau zaman sekarang kita bisa kena pasal memukul anak. Apalagi kalau anaknya melapor gitu ya. Saya kalau di ruang konsultasi itu hampir setiap pekan itu ada kasus. Bahkan baru-baru ini ada siswa salah satu SMA swasta itu membawa dirinya ke biro konsultasi untuk membuat laporan visum. Visum secara psikologis bahwa dia merasa tertekan dan trauma dan itu nanti mau dibawa ke polisi untuk laporkan orang tuanya. Ya, jadi bukan hanya fisik yang divisum, dia juga minta bahwa oh saya trauma. Harus dicek sama psikolog ini. Nah, nanti surat dari dokter, surat dari psikolog dibawa ke polisi untuk laporkan orang tuanya. Karena orang tuanya melakukan pemukulan. Untuk saat ini memukul tidak, cara mendidik itu banyak. Tapi memukul itu sangat harus dihindari. Jadi ini kita sepakat mitos ya. Membanding-bandingkan anak dengan orang lain akan meningkatkan motivasinya. Betul atau tidak? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Oh. Membanding-bandingkan. Mungkin ada faktanya. Ada faktanya demikian. Tapi pernah kita bertanya kepada anak, bagaimana kalau kamu dibandingkan, Nak? Dia terpacu. Dia terpacu untuk bisa lebih dibandingkan saudara kandungnya. Hasilnya ada gitu Bunda ya, dia jadi bisa ranking. Tapi coba tanya ke lubuk hatinya yang paling dalam. Kamu apa yang kamu rasakan kalau kamu dibanding-bandingkan dengan teman-temanmu atau dengan anak-anak saya yang lain? Atau saudara-saudara kandungmu itu gimana rasanya? Ya, meskipun dia kemudian menunjukkan usaha yang bagus, tapi perasaannya secara psikologis itu akan seperti apa? Ini mitos atau fakta Bunda? Mitos. Banyak cara kita untuk meningkatkan motivasi belajar pada anak. Banyak cara kita untuk meningkatkan motivasi belajar pada anak. Kemudian anak merupakan peniru yang handal, mitos atau fakta? 1000 orang mengatakan fakta semua ya. Jadi betul sekali. Jadi kalau dikatakan anak merupakan peniru yang handal, karena anak kalau menurut teorinya Skinner, teori behaviorisme perilaku, anak adalah peniru ulung. Anak itu belajar melalui imitasi meniru, dan observasi. Observasi itu apa? Mengamati. Jadi 2 itu modal belajar anak, meniru, imitasi, dan mengobservasi. Dia amati baru dia tiru, dia amati baru dia tiru. Jadi ini modalnya anak, ya.
Oke, fakta ya. Yang keempat, anak yang dibesarkan dengan kasih sayang akan meraih kesuksesan. Betul atau tidak? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Fakta. Tapi proses untuk menjadi sukses itu tidak hanya kasih sayang. Kalau dari keluarga jelas modalnya, anakku ku kasih semua, saya manjakan, tapi kenapa nggak sukses? Nah, itu kan berarti ada faktor yang lain ya. Tapi modal untuk dia bisa sukses, sukses dalam arti dia sehat secara psikologis, sukses dalam arti dia punya mental yang sehat, itu kasih sayang modalnya. Kasih sayang dari siapa? Dari orang tua sudah perlu harus ya dibangun ini. Tadi Ibu Lucia menyatakan beberapa, artinya kita bisa menyaksikan saja kasusnya orang tua yang tidak memberikan kasih sayang. Kasih sayang itu emosi, berarti tabungnya itu harus diisi. Siapa yang ngisi? Orang tua. Nanti kalau di sekolah kasih sayangnya dia dapat dari siapa? Nah, orang dewasa lain yang memang menjadi sumber rasa aman anak, siapa? Guru. Nanti belajar kasih sayang bersama dengan teman-teman yang lain gitu ya. Oke, next lanjut. Nah, siapakah anak? Nah, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Lucia ya, individu berusia 0 sampai 18 tahun. Kalau di psikologi perkembangan untuk anak itu 0 sampai 12 tahun. Kalau kita bicara berdasarkan ilmu psikologi, 0 sampai 12 tahun. Kalau ini kan hukum ya, lebih kepada undang-undang gitu. Tapi kalau di anak itu 0 sampai 12 tahun. Kalau anak sudah SMP dia bukan lagi usia anak, tapi usia remaja. Remaja SMP sampai 20 tahun, itu remaja gitu ya. Oke, memiliki hak apa? Nah, ada hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipatif. Nah, kalau dari hak ini, kalau hak hidup dan hak tumbuh kembang, saya yakin bunda-bunda PAUD semuanya sudah khatam. Ya, hak untuk tumbuh kembang di TK itu ditumbuh dan dikembangkan anak-anak. Ya, apanya yang ditumbuhkan dan apanya yang dikembangkan? Apanya yang ditumbuhkan, apa yang dikembangkan? Yang bertumbuh itu apa, Bunda? Kalau pada anak-anak? Fisiknya, kesehatannya, ya status kesehatan, motoriknya, itu juga proses dari pertumbuhan. Kalau perkembangan apa yang kemudian areanya, dimensinya apa? Ada kognitifnya gitu ya, ada emosinya, ada sosialnya, ya. Itu hak tumbuh kembang. Jadi di sekolah, di rumah dia punya hak untuk bisa ditumbuhkan dan dikembangkan sesuai dengan fase usianya. Nah, kalau perlindungan dan partisipatif ini yang nanti akan menjadi bagian dari kita. Saya juga punya beberapa kasus nyata yang itu berkaitan dengan anak usia dini dan kekerasan ya. Jadi kekerasannya itu kan beragam tuh kalau kita lihat ya. Jadi bagaimana anak bisa mendapatkan perlindungan dan partisipatif. Partisipatif itu seperti apa? Kalau dalam konteks kekerasan, anak menjadi sumber kalau ada anak yang dikenai kekerasan, anak menjadi sumber informatif primer, utama. Tapi menggali informasi dari anak dibandingkan dengan orang yang lebih dewasa, sama atau berbeda caranya? Sama atau berbeda? Jauh berbeda. Jadi prosesnya itu butuh. Dari proses saja itu sudah membuat dia traumatik, apalagi kalau dia sudah sampai kepada proses atau kondisi-kondisi yang itu sangat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Oke, next. Aspek perkembangan anak ini ada seperti ini ya, fisik, kognitif, emosi, sosial dipengaruhi oleh usia tahapan perkembangan anak. Jadi kalau dia usia 0 sampai 2 tahun bayi dia seperti apa tuh kognitif, fisik, emosinya dan sosialnya. Kalau dia 2 tahun sampai 4 tahun sampai 6 tahun, 7 tahun sampai 11 tahun itu fase-fasenya beda-beda. Gitu ya, tugas perkembangannya juga beda. Tapi kalau kita bicara PAUD maka emosi itu menjadi kondisi yang sangat penting. Sosial akan mengiringi. Oke, next. Nah, kalau definisi kekerasan. Kekerasan, apa definisinya kekerasan, Bunda? Coba dibaca sama-sama. Apa? Suaranya agak keras. Kalau TK, anak TK teriak-teriak, kita juga bisa teriak-teriak di sini, katarsis gitu ya.
Kalau teriak-teriak di rumah nanti jadi masalah, kalau di sini silahkan teriak-teriak, membaca dengan keras ya. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap individu atau dalam konteks ini adalah anak, baik berupa serangan terhadap fisik, psikis, seksual, penelahan ekonomi yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Agak panjang memang, tetapi lengkap. Kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran ekonomi. Penelantaran ekonomi diabaikan, tidak diurus orang tuanya. Tapi ada lagi satu tambahan, eksploitasi ekonomi. Bagaimana eksploitasi ekonomi? Diapakan itu anak-anak kalau eksploitasi ekonomi? Nah, anak belum bisa bekerja, belum bisa diberi tugas untuk mencari uang, tapi diminta untuk mencari uang dengan melakukan aktivitas ekonomi. Tadi salah satunya disampaikan orang tua yang kemudian memperdagangkan anaknya, melakukan aktivitas seksual dan orang tua mendapatkan keuntungan dari itu. Oke ya, lanjut. Nah, ini undang-undang tadi sudah disebutkannya oleh Ibu Lucia. Terkait dengan, anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib pasal 54, untuk Undang-Undang Perlindungan Anak 2000 nomor 23 tahun 2002, itu menyebutkan anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, oleh pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Jadi ini sudah mengerucut kepada lembaga sekolah. Kemudian pasal 72-nya masyarakat dan lembaga pendidikan berperan dalam perlindungan anak termasuk melakukan upaya pencegahan. Jadi ini PR-nya ada 2 nih, pencegahan, penanganan. Pencegahan, penanganan. Jadi itu yang harus ada dalam pikiran kita bunda-bunda semua ya. Harus dicegah dan kalaupun terjadi segera ditangani. Seperti tadi disampaikan oleh pemateri 1 bahwa kalau ada kasus terhadap anak, anaknya dulu ini yang harus dicoba kita rangkul. Bukan fokus pada pelakunya, tapi fokus juga pada si korbannya. Oke, lanjut. Nah, ini aspek hukumnya tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Lucia. Silakan lanjut lagi, next. Kekerasan pada anak. Nah, ini saya mau minta lebih banyak contoh dari bunda-bunda. Kekerasan fisik. Boleh tahu perilakunya seperti apa? Kalau saya bicaranya ranahnya rumah dan sekolah ya, Bunda ya. Kekerasan fisik kalau di rumah biasa yang dilakukan oleh orang tua? Ah, mukul. Mukul ya, mukul. Apalagi? 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 Tendang. Kepala didorong. Itu kalau orang tua zaman dulu bagian dari pola asuh, betul tidak? Iya, bagian dari pola asuh. Tapi kalau zaman sekarang, bunda-bunda, anak sekarang dengan anak dulu itu kondisi psikologisnya jauh berbeda. Anak dulu gimana? Anak-anak zaman dulu? Kuat, tangguh, patuh. Tapi kalau kondisi anak-anak sekarang, cengeng, apalagi disebutkan ya. Bunda-bunda paling tahu itu kalau di TK. Mudah tersinggung. Sensitif ya, sensitif. Apalagi? Hah? Baper. Iya baper ya. Nah, jadi sekarang tidak ayal ya banyak guru-guru yang dipolisikan. Karena kalau anaknya ditegur nggak terima orang tuanya. Kalau anaknya diberikan sanksi secara fisik misalnya lari keliling lapangan nggak terima orang tuanya. Jadi memang beda ya, beda. Nah, hanya memang ketika kita bicara konteks kekerasan, memang ketika fisik itu menimbulkan rasa tidak nyaman di fisik anak. Kalau anak dulu mungkin nggak akan ngomong ke orang tuanya, saya tadi didetek sama guruku. Tapi kalau sekarang kalau pulang rumah dulu malah ya wajar kalau gurumu pukul kok karena kau nakal kan misalnya begitu ya. Tapi kalau sekarang anak-anak mengadu
orang tua nggak ke sekolah, ya. Nah, tetapi ini kan bentuk dari pola pengajaran atau pola asuh yang kalau kita fisik itu kekerasan itu kita tidak bisa terima sama sekali. Kalau physically attached, kita sering rangkul anak, kita sering cium anak, kita sering, peluk anak gitu, itu oke, itu fisik yang luar biasa menimbulkan rasa nyaman. Tapi kalau dipukul, dijewer, ya begini, kalau saya di rumah kalau memukul itu saya buat kesepakatan dengan anak. Boleh saya pukul? Oke, bagian mana? Kalau kita Nabi Muhammad pukul ya daerah pantat ke bawah ya. Itu kalaupun dipukul itu tidak menimbulkan rasa, sakit atau mungkin ya tergantung mukulnya, tidak menimbulkan bekas ya, tidak menimbulkan cedera. Tapi kalau bagian muka, dada, punggung itu paling tidak boleh, sangat tidak. Jadi kita buat aturan di rumah. Kalau di sekolah jangan buat aturan yang kamu boleh nggak ibu pukul ya, enggak. Orang tuanya pastinya akan marah. Jadi kekerasan fisik itu seperti tadi. Kalau kekerasan verbal, verbal apa? Apa yang biasanya dikatakan orang tua ke anaknya kalau itu masuk dalam kategori kekerasan verbal? Itu 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 saya punya TK, saya punya daycare di rumah gitu ya. Di samping rumah saya ada TK, ada daycare gitu. Itu, pertama sekali saya buka TK saya 2012 itu gurunya yang saya tatar. Karena ternyata kata bodoh itu biasa ya dalam perbincangan kita sehari-hari. Tetapi ketika kita sudah masuk dalam ranah pendidikan, apalagi PAUD, simpan-simpan ke itu kata bodoh tak. Ya, jangan diobral. Kalau sesama rekan misalnya deh, oh mungkin oke lah, tapi itu main gitu ya. Tapi kalau pada anak, deh bodohnya, nancep di sini. Secara ini emosi dia merasa, oh iya saya salah, karena saya bodoh gitu. Saya memang bukan orang yang pintar dan seterusnya. Jadi verbal itu mengucapkan kata-kata yang tidak nyaman ya didengarkan. Dan itu menimbulkan kondisi psikologis yang membuat anak merasa tidak aman dan nyaman. Psikologis, bagaimana kekerasan dalam bentuk psikologis? Psikologis itu apa? Jiwa, mental. Apa kekerasan psikologis? Diabaikan. Di rumah bagaimana? Diabaikan, ditelantarkan, itu psikologis tidak? Tidak dianggap keberadaannya. Jadi ada anak neglected child, anak yang diabaikan, anak yang ditelantarkan. Sekarang kasusnya semakin banyak ya, anak-anak yang dianggap diabaikan atau ditelantarkan. Pengaruh ke kondisi psikisnya? Sangat pengaruh. Dia merasa egonya tidak terbentuk dengan positif dari sejak kecil dan dia merasa tidak ada manfaat atau tidak ada perannya dalam kehidupan keluarga. Kalau di sekolah bentuk pengabaian dan penelantarannya gimana? Kalau di sekolah bentuk penelantaran dan pengabaiannya tidak diikutkan dalam aktivitas bersama dengan teman-temannya. Jangan mikir, ini saya tadi pagi terus terang sebelum saya ke kampus saya menghadapi dulu orang tua siswa. Dikasih baku anu dulu, baku apa namanya? Baku baik dulu. Ya, di baku baik. Kenapa? Karena anaknya, merasa si siswanya merasa tidak diajak main sama ibu guru mainnya sama teman-temanku, saya tidak diajak main. Laporlah ke ibunya. Nah, ibu ini super power ya, emak-emak ini super power, datang ke sekolah. Kenapa anakku tidak diajak main? Kenapa? Ibu tahu dari mana? Dari siswa, dari anakku sendiri. Ya, kalau betul itu ya itu bentuk pengabaian, penelantaran tidak dilibatkan. Tadi ada salah satu hak anak apa? Partisipatif. Dia berpartisipasi dalam aktivitas positif. Harusnya mau main, mau belajar gitu ya, mau bercerita dan aktivitas yang positif. Ya, nah itu bentuknya. Nanti ada kekerasan seksual. Saya baru menangani kasus 2 minggu yang lalu, anak TK tidak mau ke sekolah. Padahal selama ini sangat rajin ke sekolah. Saya tanya ke orang tuanya, "Anak ngomong apa, selama 2 minggu?" Jadi mau pindah sekolah ini anak. Apa yang diomongkan? Banyak yang diomongkan Bu, tapi, saya mungkin mengabaikan. Apa yang diomongkan oleh anak pemicu dia tidak mau sekolah? Apa kata-kata pertamanya? "Mami, di sekolah ada orang jahat. Mami, di sekolah ada orang jahat." Tapi ibunya bilang, "Ah, ndak jitu.
Orang-orang di sekolah tak baik semua, siapa yang jahat tidak ada. Itu pengabaian ya. Anak menyampaikan isi hatinya. Anak itu kan terbatas dalam berkomunikasi ya, betul ya bunda-bunda ya, anak TK terutama ya, pakai media gambar dari akhirnya apa kita kasih gambar, dia akhirnya cerita semua. Siapa yang orang jahat di sekolah? Ternyata satpam. Saya mau pindah sekolah karena di sekolah ada orang jahat. Tapi maminya yang anaknya cerita gitu, kenapa nggak mau sekolah? Nah, ada orang jahat di sekolah. Diabaikan, ya, jadi tidak didengarkan. Begitu saya minta sama asisten, coba dikasih gambar, Bu Titin tahu nih kalau gambar. Disuruh milih itu emotikon emosi, ada set itu sedih ya, bentuk emosi, bentuk mukanya gimana, ada bahagia gitu, ada yang muka jutek, ada yang muka cemas gitu ya. Dia nunjukkan berkali-kali muka sad dan muka cemas. Oke. Ya, ternyata, kenapa sedih? Saya tanya, "Kenapa?" "Ada orang jahat." "Siapa yang jahat?" "Pak Satpam." "Apa yang dilakukan Pak Satpam?" "Mengintip di kamar mandi." Mengintip di kamar mandi. Itu yang buat dia kemudian tidak mau sekolah. Mau pindah sekolah mau pindah sekolah. Bahkan ada kata ibunya bilang, anaknya bilang, "Panggil di polisi, karena ada orang jahat di sekolah." Ini informasi yang penting sebenarnya, tapi maminya mengabaikan. Ya, nah itu yang, kan mengintip itu juga bagian dari upaya untuk dan itu tidak tahu berapa kali sudah dilakukan terhadap, siapa saja anak-anaknya gitu ya, anak-anak sekolah siapa yang sudah dilakukan. Oke lanjut. Nah kekerasan pada anak ada terjadi bisa di mana saja, betul? Di rumah bisa kekerasan pada anak? Ada fisik, ada verbal, ada psikologis, ada kekerasan yang berkaitan dengan apa tadi yang terakhir, apa, seksual, ya itu bisa terjadi di mana saja. Kemudian terjadi kapan saja bisa? Ingat kalau kita tagline-nya orang, tidak ada niat, orang-orang kriminal gitu ya, tidak ada niat jahat tapi ada kesempatan, itu bisa saja ya. Nah ini anak-anak ini, anak-anak. Kita bayangkan anak-anak dengan tubuh yang kecil tidak berdaya ketika berhadapan dengan orang dewasa dan kesempatan itu mungkin ada. Terjadi pada siapa saja bisa? Bisa. Dan mengalami berbagai bentuk kekerasan, bisa? Mau verbal, mau fisik, mau seksual, mau psikologis itu bisa. Ya, oke, next. Kenapa orang melakukan kekerasan? Secara psikologis, motivasi yang mendasari individu melakukan kekerasan merupakan sebuah bentuk ketidakmampuan untuk menahan emosi. Emosi, tadi seperti kasus yang disampaikan seorang ayah yang kemudian menyetubuhi anaknya hingga anak kandungnya itu melahirkan, coba cek apakah itu hanya karena nafsu? Mungkin bisa, tapi bisa saja biasanya orang-orang yang melakukan kekerasan itu juga harus di-tracking itu, dicari itu, apa masalah psikologisnya. Ya, kayak misalnya anak-anak yang kemudian melakukan, kekerasan seksual. Saya menangani sekarang, anak, pelajar SMP kelas 3 umur 15 tahun yang menyodomi 7 anak laki-laki. Siapa yang dia sodomi? Itu anak-anak pengajiannya. Ya sudah sampai ke pengadilan, jadi kenapa dia melakukan itu? Oh iya, mesti anak 15 tahun laki-laki melakukan sodomi kepada anak-anak, pengajian yang usia TK dan usia SD, itu ada masalah dengan kondisi psikologisnya, maka di-tracking, pasti ada, motivasinya ada dan seterusnya. Perilaku kekerasan juga dipengaruhi oleh lingkungan yang memperlihatkan berbagai bentuk tindak kekerasan, anak meniru dan anak mengamati, betul Bunda? Betul, kalau ayahnya sering melakukan kekerasan kepada, anggota di rumah, di keluarga, anak mengamati. Anak bisa meniru? Bisa. Yang dia tiru adalah bagaimana orang tua setiap ada masalah pukul, setiap ada masalah pukul. Jadi solusinya nggak jalan, tapi selalu dihentikan masalahnya dengan pemukulan. Lanjut. Dampak kekerasan terhadap anak, fisik, cedera, cacat permanen, kesehatan memburuk, gangguan fungsi tubuh dan perkembangan anak. Secara psikologis, kecemasan, depresi, trauma, PTSD, isolasi, sulit konsentrasi, melukai diri sendiri, insomnia, tadi sebutkan melukai diri sendiri sampai bunuh diri. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang dimaksud di situ adalah perilaku. Merokok, alkohol, nafsa, ketergantungan, dan antisosial, dan lain-lainnya. Itu dampak orang melakukan kekerasan. Bayangkan kalau anak-anak yang sudah sejak anak melakukan kekerasan, ya ini pasti akan mengarah kepada perilaku ini. Lanjut. Kekerasan dalam lingkungan keluarga, menjewer, mencubit, menendang, memukul, dan tangan. Membandingkan dengan saudara atau orang lain, memukul dengan benda, melukai dengan benda berbahaya, membentak dengan suara keras, membentak.
membentak ya, kemudian menghina di depan teman orang lain, menyebut bodoh, pemalas, nakal, dan lain-lain. Label-label yang tidak positif. Lanjut. Pelaku kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga adalah orang-orang terdekat anak. 51,1% dari penelitian disebutkan ibu terlibat menjadi pelaku kekerasan. Ibu atau ayah paling banyak. Nah, ini penelitian ini deh ya. Ibu lebih banyak melakukan tindakan kekerasan dibandingkan dengan ayah. Ya, apa tadi kata-kataan bodoh, nakal, apa segala macam gitu ya, mencubit, membentak dan seterusnya. Lanjut. Nah, penyebab terjadinya kekerasan pada anak dalam keluarga adalah pola asuh, pola komunikasi. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada orang tuanya, kondisi ekonomi, pelaku kriminal dan lingkungan. Lingkungan ya memang kantong tempat pelaku kriminal banyak di sana gitu ya. Jadi otomatis itu perilaku kekerasan itu kerap sekali disaksikan. Lanjut. Kekerasan dalam lingkungan pendidikan, menjewer, mencubit, menghina sama seperti orang lain yang tadi Bunda ya memberi labeling. Jangan kurang-kurangi label-label ke anak-anak. Mentong itu si X, begitu memang lambat sekali connect, begitu memang itu. Jangan kurangi label-labeling ya. Lanjut, saya nanti akan fokus ke emosinya. Oke, penyebab terjadi kekerasan pada lingkungan pendidikan ada sistem pendidikan, tenaga pendidik, kenakalan siswa, definisi pintar, kognitif, peran bimbingan konsen dan punishment dan reward. Definisi pintar dan kognitif. Kita akan cenderung mengkeep anak yang pintar, ya betul ya Bunda. Anak pintar itu kita tidak kasari, tapi anak yang mungkin kurang kemampuan kognitifnya kita biasanya jadi sasaran kita. Hati-hati itu kalau kita pakai teorinya multiple intelligence ada 5, ada 8 itu area kecerdasan, bukan hanya kognitif tapi ada kecerdasan yang lain, ya. Kita jangan hanya fokus pada pintar kognitif saja. Oke, lanjut. Oke, ini bisa orang tua belum memiliki konsep pengasuhan yang positif, kurangnya kasih sayang, penyebabnya terjadi kekerasan di rumah, ingin diakui sebagai anggota kelompok, waktu luang yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Wah, ini panjang ini ceritanya kalau kita bicara tentang waktu luang yang dimanfaatkan. Ini mahasiswa saya meneliti tentang ini. Bagaimana waktu luang itu ternyata potensi menimbulkan kekerasan. Waktu luang yang tidak diisi dengan hal-hal yang positif itu justru menimbulkan kekerasan di area rumah. Lanjut. Kekerasan yang kerap terjadi pada anak, oke ini sama seperti yang tadi menuduh anak sebagai penyebab berbagai kesulitan, melampiaskan rasa kesal pada anak. Nah ini ibu yang suka kesal ya. Jadi ibu lah yang banyak pelakunya. Oke lanjut. Nah mengajarkan mengenal anak emosi. Setiap anak akan merasakan berbagai macam emosi. Orang tua perlu belajar bagaimana merespon emosi anak. Coba ke gambar Mbak. Oke, nah ini ya, ini sudah di akhir. Ini yang saya kasih kepada anak yang tadi yang maminya bilang, "Nggak ada aja orang yang jahat, Nak." Ya, tapi tidak menggali emosinya. "Apa yang kamu rasakan, Nak, kalau ke sekolah?" "Takut." Dia sebut takut. Saya tanya, "Apa yang dirasakan takut?" "Kenapa takut?" "Karena ada orang jahat." Oke, kalau dikasih ini, semacam alat assessment sebenarnya. Jadi kalau anak-anak TK atau SD awal, kalau dia bermasalah saya kasih ini. Kamu rasa coba pilih I happy, tapi di bahasa Indonesia kan ya, ini dari alat tes yang aslinya. Kamu rasa apa sekarang? Bahagiakah, sedihkah, marahkah, atau takut? Anak itu menunjuk scare, takut. Apa yang membuat kamu takut, Nak? Dia cerita. Kasih gambar, kasih pensil, anak kan menggambar ya, menulis. Jadi apa? Ini orang jahat. Orang jahatnya itu dia gambarkan pakai topi. Siapa di sekolah yang pakai topi? Nah, pakai topi gitu. Jadi saya tanya ke gurunya, ke ibunya, "Siapa di sekolah yang sering pakai topi?" "Oh penjaga sekolah, Pak Satpam." "Oke, iya." Anak kan nggak mau takut ya cerita ya, tapi dia bisa lanjut. Jadi ini suruh pakai gambar seperti ini. Dampak anak tidak mendapatkan kesempatan menyampaikan emosinya, anak tidak berani menyampaikan hal yang membuatnya nyaman dan tidak nyaman. Ibu guru, kalau ada anak-anak yang begitu dengarkan Ki. Ibu guru dengar meskipun sepele tapi dengarkan Ki. Karena dia bersusah payah menyampaikan apa isi pikirannya, apa isi perasaannya. Anak tidak yakin akan perasaannya sendiri, anak tidak berani bercerita pada saat dia merasa tidak nyaman dan anak tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Lanjut. Sudah di akhir-akhir, cara berkomunikasi dengan anak yang mengalami kekerasan, luangkan waktu untuk bersama anak dan seterusnya ya.
sampai bantu anak untuk berpikir apa yang bisa dilakukan dan menghargai setiap keputusan anak. Akhirnya anak tadi apa keputusannya? Mau sekolah, lanjut ke sekolah itu? Enggak. Mau pindah sekolah? Ya, pindah. Karena kalau dia tetap di situ dan sumber orangnya itu masih ada di situ ataupun tidak ada dipecat satpamnya, ya dia tetap pada situasi yang sama, kan gitu ya, pada tempat yang sama. Itu keputusan anak dan kita perlu melihat sisi baiknya atas keputusan tersebut. Lanjut. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan ya, jangan menjanjikan bantuan yang tidak bisa Anda ikuti, jangan berikan dukungan kondisional. Dukungan kondisional itu misalnya, ayo kita ke kantor polisi. Kita ke kantor polisi. Anak ke kantor polisi, takut nggak kira-kira? Misalnya ya, jangan meremehkan potensi bahaya bagi anak dan diri Anda sendiri, dampingi dan pahami anak itu. Jadi kalau PTSD itu ya, pasca traumatik itu anak akan menunjukkan perilaku-perilaku yang sangat tidak aman dan nyaman. Oke, strateginya apa? Informasikan konsekuensi hukum dari tindak kekerasan, identifikasi penyebab perilaku kekerasan, lakukan program intervensi yang sesuai untuk modifikasi perilaku. Kepada siapa? Anak. Siapa lagi? Guru. Guru perlu diajarkan ini. Saya di TK saya itu mulai dari masuk awal itu sudah ajarkan. Seks, pendidikan seks pada anak usia dini, dulu kita belajar pendidikan seks itu mungkin nggak dipelajari ya, tabu, pantang, tapi anak TK perlu tahu. Seks itu jenis kelamin. Dia tahu bahwa saya perempuan, dia laki-laki. Kalau saya ke toilet, saya masuk ke toilet perempuan, karena saya perempuan, saya masuk ke toilet laki-laki karena saya laki-laki. Karena ada kasusnya yang di Jakarta yang kemudian anak perempuan salah masuk ke toilet laki-laki, dicabuli di toilet laki-laki. Ya, jadi pendidikan seks pada anak usia dini itu mengenalkan saya perempuan, dia laki-laki. Kemudian bagaimana anggota tubuh mana yang kita bisa sentuh dan orang-orang siapa yang boleh menyentuh, dalam konteks apa dia disentuh gitu ya, itu pada anak-anak sudah harus diajarkan. Oke, sepertinya ini di akhir. Ini ya, motonya, jika anak dibesarkan dengan kasih sayang, maka ia akan menjadi pelaku kasih sayang. Emosinya ya, kesayangan, jadi anak kesayangan, kasih sayang, penuhi itu tangki emosinya. Jangan, "Kamu harus jadi anak pintar 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 pintar," gitu. Sementara usia usia akademik, usia pintar itu SD mulai. TK itu kamu harus jadi anak yang penuh dengan kasih, anak yang penuh empati, anak yang suka menolong, anak yang patuh pada orang tua, itu emosi. Jadi itu yang harus ya dimunculkan. Oke, itu dari saya. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya serahkan kembali kepada Terima kasih banyak Bunda Dr. Dian atas pemaparan yang sangat mendalam dan menyentuh hati kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi diskusi, tanya jawab, serta sharing pengalaman dari peserta. Bagi yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman, silahkan mengangkat tangan. Kami akan menyiapkan mic agar pertanyaan dapat terdengar dengan baik. Baik, silahkan Ibu. Boleh disebutkan nama dan asal instansi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Linda, ibu dari anak berkebutuhan khusus, Zaki, wakil dari POAM, Persatuan Orang Tua Anak Autis. Ya. Ini saya sedikit mau menceritakan, mungkin sedikit ya, mungkin agak banyak, tentang pengalaman saya untuk anak saya. Yang pertama itu yang berkebutuhan khusus. Kebetulan dia mengidap penyandang disabilitas mental autism. Pada waktu itu saya menyekolahkannya di umur 6 tahun lebih karena saya lihat dia anak yang agak hiperaktif, yang susah diatur, yang suka tantrum. Makanya pada saat itu saya mencoba menghilangkan semua kebiasaan-kebiasaan buruknya sampai saya merasa dia mampu untuk saya sekolahkan di TK umum untuk bergabung dengan anak-anak yang pada umumnya. Tapi yang membuat saya kecewa pada saat 5 sekolah yang saya datangi cuma 1 sekolah yang bisa menerima. Dan saya agak sedikit terharu. Mereka mau menerima anak saya. Pada saat masuk sekolah, saya sudah menjelaskan kepada gurunya saya siap mendampingi anak saya karena saya tahu kekurangan anak saya.
Tapi saya sudah menjelaskan kalau anak saya sudah tidak tantrum, tidak menghambur barang, tidak memukul, walaupun dia masih hiperaktif. Saya pikir hiperaktif kan biar anak yang seumurannya masih ada. Nah, pada saat itu, saya sering menemani di kelas dan wali kelasnya menyuruh saya untuk keluar. "Ibu, tolong anaknya ditinggal. Jangan selalu didampingi supaya dia mandiri." Jadi saya memberikan kepercayaan penuh kepada gurunya. Yang bikin saya kecewa, anak saya kan peniru ulung. Pada saat diajak bermain, mungkin karena dia sering tertawa, dia ungkapkan kadang dia tidak bisa mengekspresikan dirinya apakah pada saat orang senang atau seorang dia selalu kayak tiba-tiba tertawa. Jadi dianggap mungkin itu sebagai temannya sesuatu hal yang aneh. Jadi pada saat itu dia dijadikan bahan permainan, dia dibully, dia dijadikan sasak sasak pukulan, dipukul, diramas, di apa. Dia itu pada saat itu dia cuma lari keluar dan memegang dada, memegang telinga, memegang perut, dan saya waktu itu belum menyadari. Saya cuma bilang, "Saki, ayo enggak apa-apa, ayo masuk lagi. Bunda ada di sini ya." Eee, tapi dia kayak ada mungkin karena dia komunikasinya belum bagus, jadi dia tidak bisa mengutarakan apa yang dia rasakan. Nah, terakhir itu saya lihat pada saya dia keluar, itu telinganya sudah hitam sebelah. Ya mungkin temannya ramas ya, terus ada gigitan di tangannya, terus pada saya buka itu dadanya sudah ada biru. Terus saya kasih tahu gurunya, "Iya Ibu, karena Saki anaknya hiperaktif, anaknya gini," langsung saya gini, "Saya kan percayanya sama Ibu, saya kan mau masuk, dampingi Ibu bilang, tolong Ibu keluar saja, kasih dia kepercayaan untuk bermain bersama temannya." Dan pada suatu saat mungkin dia merasa, ini mungkin bentuk permainan ya, anak-anak bentuk permainan seperti ini. Kita dipukul, dia dengan dia membalas. Pada saat dia membalas, itu kan kekuatannya luar biasa, Bu. Kekuatan anak autis ya, kekuatannya luar biasa. Jadi pas saat itu dia banting dan dia tertawa. Mungkin dianggap, ini kita bermain bersama. Nah, pada saat itu satu sekolah heboh. Saya dijadikan orang tua yang bilang, "Itu Mi, kalau punya anak yang begini, harusnya jangan disekolahkan di sekolah sini." Saya sempat gini, "Loh, saya juga ingin anak saya bisa bergabung dengan anak-anak yang lain. Saya juga ingin punya anak yang bisa normal seperti anak-anak yang lain. Ini bukan mau saya anak saya seperti ini. Saya sudah bekerja keras, berjuang bagaimana caranya supaya dia bisa jadi anak yang normal, setidaknya mendekati seperti anak-anak yang lain." Saya bilang gitu. Tapi yang ada gurunya bilang, "Ibu, ini anaknya begini, ini anaknya ini dikasih gini." Mereka menyalahkan malah anak saya. Bukan bilang, akhirnya saya bilang, "Oke lah, saya mengalah." Karena saya pikir kita harus, lebih lebih bisa, eee, apa, berlapang dada menghadapi, masalah tersebut. Yang bikin saya pada saat ikut kegiatan sekolah, kayak perpisahan, anak kita dianjurkan untuk berpartisipasi di acara tersebut. "Saki boleh ikut Ibu?" Biar saya dampingi dari belakang ini. "Oh iya," menari dan bernyanyi bersama seperti anak-anak yang tadi. Di rumah kami sudah persiapkan, ayahnya sampai beli kaca, di ruang tamu penuh dengan kaca. Kami bergerak, bernyanyi sampai dia hafal gerakannya. Saya pikir, Saki sudah siap. Pada saat pentas, kan anak autis itu Bu, nggak bisa dikasih duduk diam menunggu. Mereka maunya begitu selesai datang, naik, turun, pulang. Jadi saya datang, dia mulai gelisah. "Ibu tolong anaknya dibawa keluar ya." Saya langsung tanya, pentasnya kapan Ibu?" "Masih lama Bu, penutup nanti." Begitu saya turun di lantai 1, anak-anak naik di atas pentas. Nah kan kalian lihat ini susunan acara, betapa teganya. Saya sudah siapkan dia kostum, saya sudah memakai kostum seperti anak-anak yang lain, kami sudah latihan berbulan-bulan. Bagaimana latihannya kami di rumah, mempersiapkan semua. Loh kenapa anak saya dikasih seperti itu? Itu yang bikin saya masih toleransi. Saya masih toleransi. Pada saat penaikan kelas lagi, Bu, di situ yang tidak bisa saya toleransi. Mereka menunjuk, mereka melempar. Tolong, loh, di kelas ini loh, kenapa anak saya tidak ada namanya? Kan dari TKA ke TKB. Loh kok anak saya tidak ada di TKB? Kemana ya anak saya? Dari TKB ke TKA. Loh, mana ya? Di mana ya kelas anak saya? Akhirnya saya dengan inisiatif sendiri masuk. "Ibu, Saki di kelas mana, Ibu?" "Oh, bukan saya. Oh, bukan saya." Tidak ada yang mau menerima. Saya bilang, "Dia kesalahannya apa? Dia tidak pernah memukul,
Dia tidak pernah merusak barang, dia tidak pernah, itu pun saya sebagai orang tua betul-betul mendampingi anak saya dan merasa saya tidak ingin anak saya menyakiti anak orang lain. Itu mungkin dari anak kebutuhan khusus saya. Dan yang kedua mungkin Ibu sekalian ya, yang kedua ini untuk anak saya yang normal, maksudnya tidak mengidap disabilitas. Dia SMP. Pada saat itu dia di kelasnya itu dia tipe anak sebenarnya periang, supel. Tiba-tiba saya lihat gelagatnya di rumah, "Loh kenapa ini anak jadi lebih pendiam?" Saya ajak dia berkomunikasi, dia juga nggak bicara, nggak ngomong tentang bagaimana temanmu di sekolah, bagaimana mungkin kan tipe anak berbeda-beda. Kalau kakaknya tipe anak yang curhat, kalau dia tipe anak yang tidak seperti itu. Pada suatu waktu dia minta diantarkan kuota ke sekolah. Saya ke sekolahnya. Saya telepon, kenapa handphonenya tidak diangkat. Saya telepon temannya, temannya menangis. "Tante, bisa ke kelas sekarang, Tante?" Saya, "Ada apa?" "Ini Tante, tidak." Pas mungkin temannya bilang, "Ada bundanya datang." Itu kelas begitu terbuka, dia lari dalam kelas, duduk di tengah lapangan sambil gemetar dan menangis. Ternyata di kelas itu dia hampir dikeroyok sama temannya sekelas. Saya tanya gara-gara apa? Katanya dia kan kerja tugas, temannya minta, dia tidak kasih, teman yang lain ikut. Jadi dia itu dikurung di tengah bangku, didorong, disiram, sampai itu tulang keningnya biru-biru. Itu terjadi pada saat jam istirahat. Pada saat itu saya tidak konsen sama teman yang lain. Saya cuma konsen sama anak saya. Begitu saya tanya, "Kesya, ini ada apa?" Dia sudah tidak bisa menjawab. Dia dengan muka gemetarnya, dia cuma berteriak menangis dan gemetar. Saya cuma bilang, sudah aman. Ini ada bunda, tenang ada bunda di sini." Jadi pada saat ditanya sama guru-gurunya, dia tidak bisa bercerita. Dia sudah tidak bisa bercerita antara nafas, menangis, emosinya, sedihnya, malunya. Karena dia pada saat di tengah lapangan dan dia menangis berteriak-berteriak itu, dia sudah tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Sesampai di rumah, saya kasih duduk tenang, saya kasih tenang dia, saya ajak dulu dia jalan-jalan sambil cerita. Betul-betul saya cari momen yang betul-betul dia merasa dirinya sudah aman. Keisha bisa cerita sama bunda, apa yang tadi terjadi di sekolah. Dan betapa marahnya saya waktu dia menceritakan itu. Semua anak laki-laki di dalam kelas ada. Dan semua jadi tim pesorak. "Ayo sudah berkelahi, sikat." Itu anak laki-laki. Anak perempuan yang semuanya ini pada bilang, "Ayo kasih Mi, kasih saja, kasih saja." Dia di posisi di tengah yang dikurung dengan meja, yang dijepit dengan meja, yang cuma bisa menangis dan bertahan, tidak bisa berbuat apa-apa. Saya gini, "Loh guru kemana?" Harusnya pada saat jam istirahat, itu kan anak murid dipantau di kelas. Apakah masih berkumpul di kelas? Apakah mereka ada di luar kelas? Pada saat akhirnya saya datang ke sekolahnya dan bertemu dengan gurunya. Anak-anak yang semua yang terlibat dalam persoalan itu dipanggil ke ruang BP dan saya sangat kecewa sekali. Mereka mengatakan begini, "Ibu, saya bilang, "Ini bisa saya lapor sampai ke Diknas loh, ke dinas sosial kemana kek, yang penting saya nak mau anak saya begini. Anak saya mau sekolah, ini mentalnya, dia sampai tidak mau ke sekolah lantaran dia trauma lihat teman-temannya." Terus saya bilang begini, ini gurunya cuma bilang begini, "Ibu tolong ya Bu, nggak usah lapor sampai ke kepala sekolah, biar kita saja yang ngurus." Kebetulan ada guru BP dan guru BP cuma mengatakan begini sama yang anak yang membuli anak saya, "Loh kenapa kalian lakukan ini?" Dan ternyata itu bukan hal pertama yang mereka lakukan. Saya bilang, "Tidak begini penyelesaiannya, dan ini akan terus berlanjut kalau ibu Izin tidak kasih izin pelajaran." potong sedikit, Iya, karena keterbatasan iya, waktu, ya Kak, iya, dan Bunda Lucia dan Bunda Dian juga sudah mendapatkan poinnya Bunda, iya, mungkin bisa dilanjut di luar forum. Kami persilahkan iya. kepada Bunda. Mungkin itu saja. Maklum mama-mama kalau curhat suka lama. Iya, Ya, makasih ya. Makasih sudah datang menghibur saya. Terima kasih. semangat selalu. Kami persilahkan. Ya, mau ditampung dulu Bunda? Oh ya, kami persilahkan ke Bunda yang baju pink yang di tengah. Oh ya, tunggu di Bunda. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Nurhana, perwakilan orang tua dari TK Aisyah 6. Yang saya mau tanyakan, eh, apakah sebagai orang tua, apakah kita dapat mengenali atau adakah ciri-ciri khusus apabila anak mengalami kekerasan atau bullying di luar? Karena sebagai orang tua kita tidak mengikuti anak-anak 24 jam. Terus apakah solusi utama yang harus kita lakukan sebagai orang tua apabila anak-anak mengalami trauma dan siapa yang harus kita datangi pertama? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan kepada Bunda yang dari sisi sayap kiri. Silahkan Bunda. Kami silahkan. Tapi Bunda yang kiri. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini saya ada sedikit masalah di sekolah kami. Eh, ada murid kami yang dari kehidupan ekonominya memang di bawah, ya. Terus orang tuanya ini sudah kakaknya yang kemarin yang tamat tidak ada sama sekali data-data anak didik tersebut, baik kakak maupun akte kelahiran. Kami ingin uruskan, tapi walaupun orang tuanya tidak ada surat nikahnya, ya. Jadi kakaknya yang pertama sudah umur 9 tahun, dia tamat TK, enggak sekolah lagi. Ini yang kemarin yang tamat lagi adiknya, tamat lagi TK, enggak sekolah lagi karena tidak ada identitasnya. Ada lagi adiknya yang masuk sekarang. Ada adiknya lagi yang masuk sekarang ini, anaknya 5 orang. Orang tuanya ini persoalannya kami dapatkan ternyata orang tuanya itu berbeda agama. Masing-masing mempertahankan agama sehingga tidak ada surat nikahnya. Mungkin nikah di bawah tangan atau bagaimana. Terus sekarang ini orang tua tersebut, ibunya itu kami prihatin, kami dari guru-guru dan orang tua murid, ketua komite bekerja sama untuk berjuang untuk mengadakan, tapi kami terkendala karena yang diminta selalu surat nikah. Iya, selalu surat nikah. Tidak ada. Sekarang kondisi ibunya malah lebih kritis lagi karena ada penyakit yang sama dia, kanker. Sehingga ibunya sekarang berbaring di rumahnya dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Bapaknya itu kerjanya serabutan ya, tidak jelas itu pekerjaannya. Kadang kasihan kerja, kadang tidak. Terus dia juga tidak bisa ke rumah sakit karena tidak ada kakaknya, tidak ada kisnya, apa segala itu. Akhirnya kami dari komite dan orang guru di sekolah mau membantu sama sekali sampai di mana kita punya kekuatan untuk membantu untuk anak-anaknya ini dulu untuk bersekolah. Karena sudah 2 anaknya tamatan dari sekolah kami, tapi tidak ada yang lanjut ke SD. Kami sudah berdiskusi sama guru SD, kepala sekolah SD tidak bisa dia menerima karena tidak ada identitasnya. Ya, akhirnya 2 anak ini tidak terputus pendidikannya. Tamat TK sudah tidak sekolah lagi. Iya. Jadi saya mungkin di sini ada bunda-bunda PAUD dari kecamatan dan dari kelurahan mungkin bisa membantu kami dari sekolah kami, orang tua murid kami, Kecamatan Biringkanaya. Maaf Bu, maaf Bu, maaf. Ya, kami bisa membantu mungkin orang tua kami
untuk bagaimana solusinya agar anak-anaknya ini dapat bersekolah lanjut, terus ibunya ini kasihan bisa kesehatannya dapat ya bisa berobat di puskesmas atau di mana. Karena kami sudah berupaya juga Bu untuk membantunya ya. Itu mudah-mudahan dari forum ini bisa ada uluran tangan dari pejabat ya atau dari yang berwenang untuk dapat membantu kehidupan keluarga orang tua murid kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, atas nama siapa dan dari mana? Ya, Nama saya Bu Faisa dari TK Triputri, Biringkanaya. Terima kasih banyak Bunda. Sudah, mohon maaf karena adanya keterbatasan waktu sehingga jika Bunda-Bunda masih ingin bertanya, bisa setelah di luar forum ini kepada Bunda Lucia dan juga Bunda Dian. Terima kasih banyak Bunda-Bunda. Kami persilahkan kepada Bunda Lucia dan Bunda Dian untuk menjawab. Iya, terima kasih. Saya mau jawab dulu pertanyaan dari Ibu Indah soal sekolah ya, inklusif. Jadi sebenarnya kalau sekolah inklusif itu adalah kebijakan pemerintah pusat ya, di mana saat ini sudah ada kebijakan bahwa semua sekolah itu harus inklusif, termasuk sekolah umum ya. Jadi kalau dulu anak-anak berkebutuhan khusus itu biasanya dimasukkan ke SLB atau sekolah luar biasa. Nah, sekarang dengan adanya peraturan menteri terbaru, itu tidak boleh lagi dimasukkan ke SLB, ya. Kecuali kalau dia mengalami disabilitas yang berat. Nah, jadi misalnya kayak tadi autis ya, itu sebenarnya masih bisa masuk di sekolah umum. Jadi sekarang sebenarnya sekolah tidak boleh lagi menolak siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, masalahnya adalah memang untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif itu memang kewajiban dinas pendidikan membentuk namanya unit layanan disabilitas di sekolah, unit layanan disabilitas di dinas pendidikan. Tugas dari ULD ini adalah mendampingi sekolah-sekolah agar mampu menyelenggarakan pendidikan inklusif. Misalnya apa? Misalnya di sekolah harus ada guru pembimbing khusus atau disebut dengan guru GPK. Nah, memang guru GPK ini itu biasanya punya latar belakang pendidikan luar biasa. Jadi sekolahnya itu harus pendidikan luar biasa. Tapi memang tidak semua sekolah dan sekarang memang kekurangan guru GPK. Jadi caranya apa? Caranya adalah mensiasati guru BK untuk menjadi guru pembimbing khusus di sekolah. Jadi memang unit layanan disabilitas ini harus melatih guru-guru yang ada di sekolah untuk bisa mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau ada anak yang berkebutuhan khusus mau masuk di sekolah, dia tidak boleh mendaftar di jalur zonasi. Jadi tugasnya adalah dia harus melapor ke unit layanan disabilitas di Dinas Pendidikan. Nanti Dinas Pendidikan yang akan menghubungi sekolah yang dituju, yang dekat dengan rumahnya. Itu aturannya begitu, Bunda-bunda. Kenapa begitu? Karena fungsi dari pendidikan inklusif itu adalah mendekatkan peserta didik ke layanan pendidikan. Karena percuma juga dia diterima kalau jauh sekali sekolahnya. Sulit orang tuanya mendampingi karena kan anak-anak berkebutuhan khusus ini kan butuh pendampingan juga yang intens dari sekolah dari orang tuanya. Nah, jadi harusnya begitu prosesnya ya. Jadi dia mendaftar ke ULD, ULD yang akan menghubungi gurunya untuk masuk di jalur khusus di sekolah-sekolah.
Nah, tapi memang saya tidak tahu kalau di Makassar apakah itu sudah berjalan, apakah sudah ada ULD pendidikannya. Iya, ada ya. Nah, itu begitu caranya Bunda-Bunda. Jadi kalau ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, konsultasi dulu ke ULD pendidikan, di dinas pendidikan, jangan langsung masukkan di sekolah. Nah, berikutnya adalah karena ini sudah wajib, sekolah juga harus menyiapkan. Kalau perlu, sekolah bikin pelatihan-pelatihan untuk guru-gurunya, kan ada dana BOS. Ya kan? Dan bahkan mungkin orang tua ini mau berkontribusi misalnya menyediakan snack atau makan siang kalau ada pelatihan-pelatihan di sekolah. Supaya guru tahu cara menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, termasuk juga adalah menyampaikan informasi ke peserta didik untuk bantu temannya sebagai teman sebaya untuk teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Supaya apa? Supaya menghilangkan potensi-potensi bullying terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus yang sekarang sekolah di sekolah-sekolah umum, bangun komunikasi yang intens dengan kepala sekolah dan juga guru-guru. Karena di peraturan Menteri Pendidikan itu juga sebenarnya dibuka peluang kalau orang tuanya mampu membiayai guru GPK, itu bisa. Dibuka peluangnya karena memang anggaran pemerintah itu tidak selalu cukup. Dan misalnya seperti kayak di Jogja, itu banyak sekali juga orang tua yang berpartisipasi membiayai gurunya. Seperti itu. Ini kan hanya persoalan komunikasi saja supaya hal-hal seperti yang dialami oleh anaknya Ibu Indah itu tidak terjadi. Karena percuma dia masuk di sekolah umum kalau kemudiannya dia justru mendapatkan bullying gitu. Nah, jadi sebenarnya sistemnya sudah seperti itu. Nah, kalau misalnya terjadi kasus kekerasan, orang tua tidak boleh diam, harus laporkan itu ke kepala sekolah. Karena kalau jadi jalurnya begini, kalau kekerasan terjadi di sekolah, pelakunya guru melapornya ke sekolah, kepala sekolah. Kalau pelakunya kepala sekolah, melapornya ke namanya Satgas PPK di Dinas Pendidikan. Gitu. Karena pasti kepala sekolah tidak bisa ditangani oleh guru yang ada kan, karena relasi kuasanya. Jadi harus melapor ke Dinas Pendidikan di namanya Satgas PPK. Jadi memang untuk pendidikan inklusif ini memang sekolah-sekolah harus didorong termasuk menyediakan yang namanya ruang abu-abu istilahnya. Ruang abu-abu itu apa? Ruang abu-abu itu adalah ketika ada anak yang tantrum, dia dimasukkan dulu di situ untuk menenangkan dirinya. Gurunya nanti menenangkan dia supaya dia tenang dulu, supaya dia ketika dia tantrum dia tidak misalnya melukai temannya atau melakukan hal-hal yang berbahaya begitu, baik untuk dia maupun temannya. Sebenarnya begitu sistem harusnya yang disediakan oleh sekolah, cuma memang itu masih banyak keterbatasan. Tapi memang harus dipahami kalau sekolah sudah siap menerima, dia harus siapkan perangkatnya. Tidak bisa dia bilang diterima baru dia samakan, tidak boleh karena ini kan anak berkebutuhan khusus. Ada kebutuhannya yang khusus yang harus dipenuhi supaya dia bisa belajar sama dengan anak yang lain gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya Bu harus lapor ya kalau ada kekerasan begitu dan itu pelanggaran pidana sebenarnya. Karena apa? Apalagi kalau anak sampai trauma, luka berat itu berbahaya juga dan mungkin untuk pemulihan anaknya bisa konseling. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini bisa juga melapor dulu ke UPTD PPA. Nanti UPTD PPA yang akan menghubungi sekolah gitu ya. Karena apa? Karena jangan sampai berlanjut ke kasus-kasus yang lain gitu. Mungkin ada kasus lain di situ tapi mungkin tidak terungkap. Nah, kemudian nanti mungkin yang tadi Ibu Nurhana ya, ciri-ciri khusus nanti mungkin Ibu yang akan sampaikan. Terus kemudian tadi siswa kurang mampu. Bu Faisa mungkin bisa menghubungi UPTD PPA, Bu. Ya. Atau kalau di Biringkanaya itu saya tidak tahu kelurahan apa, biasanya itu ada namanya shelter warga. Pengurus shelter warga itu kayaknya cukup aktif juga di Biringkanaya, nanti bisa melapor ke situ. Sebenarnya kalau untuk
anak, mau orang tuanya menikah atau tidak menikah resmi, sebenarnya tetap dia masih bisa mendapatkan akte kelahiran. Cuma memang nanti di dalam akte kelahirannya itu dia hanya anak ibu, tidak ada nama bapaknya. Dan tetap bisa urus kartu keluarga. Jadi ibunya dengan anaknya di dalam kartu keluarga itu, gitu. Bahkan sebenarnya sekarang sudah ada kebijakan baru, kalau tidak salah tetap nama ayah bisa masuk. Jadi untuk kartu keluarga, tetap itu bisa diberikan bagi orang yang belum menikah. Cuma memang mungkin harus diurus dengan lebih intens begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya mau Bu, bisa nanti hubungi lurah atau ada shelter warga atau langsung ke UPTD PPA, nanti UPTD PPA yang menghubungi misalnya Dinas Dukcapil atau Dinas Sosial supaya bisa dibantu begitu. Supaya tidak dibiarkan anak-anaknya tidak sekolah. Kasihan sekali nanti kalau mereka sudah tidak mampu, anak tidak sekolah, tambah tidak mampu lagi nanti bagaimana untuk masa depan mereka begitu. Nah, bunda-bunda sekalian, kalau mau konsultasi nanti bisa ambil nomor handphone saya ya. Kalau ada yang mau konsultasi pribadi, silahkan. Nanti bisa chat ya, bisa WA begitu. Saya kira mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Nomor saya 081 354 677 677. Iya, oke. Makasih ya. Ibu Lucia, Bunda. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Ibu Nurhana akan dijawab oleh Bunda Dian. Silakan Bunda. Ciri-ciri. Tapi saya mungkin sedikit Ibu yang pertama tadi. Ibu siapa namanya? Indah ya. Oke, baik. Luar biasa ya pertanyaannya Bunda ya. Jadi memang ini tidak bisa dipungkiri ini bukan hanya masalah pribadi-pribadi, tapi juga masalah kita. Baik secara kita kelembagaan begitu ya, maupun juga sebagai anggota masyarakat. Karena keberadaan anak ABK ini juga semakin lama juga perlu untuk kita perhatikan dan kita fasilitasi. Oke, pertanyaan Ibu Indah ya. Yang pertama ya Bu ya, ini tadi saya betul sekali dikatakan Ibu Lucia dan itu sudah saya terapkan di TK saya Bu. Jadi kalau saya misalnya mau cerita sedikit begitu Bu ya, 3 tahun terakhir kami menerima anak ABK dan tahun ini adalah tahun yang paling banyak 7 anak ABK. Bahkan yang lebih lagi itu menjadi effort atau usaha yang luar biasa adalah orang tua tidak tahu anaknya berkebutuhan khusus. Jadi alhamdulillahnya karena saya dari psikologi, saya tes anak-anak yang saya amati, saya observasi. Jadi 1 pekan pertama, itu biasanya saya nangkring di sekolah. Saya lihat, saya observasi anak-anak, oh ini sepertinya ada kecenderungan-kecenderungan. Untuk memastikan kita assessment. Jadi saya assessment bersama staf saya, guru TK nggak bisa megang alat tes, saya bisa gitu kan dengan staf saya yang psikologi juga. Jadi kayaknya ketahuan baru, oh anaknya autis gitu ya, anaknya ADHD, atau anaknya ADD gitu. Jadi macam-macam kan jenis-jenis ABK itu. Nah, ketika kemudian saya assess dan kemudian keluar hasilnya, karena orang tuanya bilang begini sekarang, kecenderungan orang tua itu taunya dari googling. Anak saya ABK Bu, tahu dari mana ABK? Karena dari ciri-ciri yang saya lihat di internet. Nah, harus dites gitu ya. Nah, kemudian ketika saya tes, oke betul ABK. Ketika sudah keluar hasilnya, ya diagnosanya betul ABK, ADD, ADHD gitu ya, kemudian autis dan autis itu spektrumnya banyak, ada 7 spektrum itu. Nah kalau dia karena ini anak ABK, maka seperti tadi Bu Lucia sampaikan, saya harus persiapkan guru saya untuk sering ikut pelatihan. Untungnya di PLP di psikologi itu rutin setiap 6 bulan sekali mereka mengambil trainer dari Jakarta kah, dari mana begitu ya, terapi ABA untuk autis, terapi BCT begitu ya untuk anak hiperaktif, pelatihan untuk bisa mempertahankan fokus pada anak ADHD misalnya. Jadi gurunya juga harus dipahamkan bahwa kita punya anak-anak ABK dan itu tanggung jawab kita.
Begitu. 2 tahun terakhir saya menerima 2 terapis akhirnya. Tahun kedua kami menerima anak ABK, saya meng-hire guru terapis, shadow teacher, tadi disebut oleh Ibu Lucy itu guru pendamping kelas, GPK. Ya, kalau di psikologi bilangnya shadow teacher. Jadi shadow teacher ini itu yang memang dia sudah ahli. Karena saya dari UNM, saya open recruit aja dari UNM PLB kan. Nah, jadi alumni-alumni itu ditambah lagi dengan terapi-terapi yang dia harus ikut pelatihan. Kenapa Ibu? Banyak sekali kejadian anak ABK itu rentan terhadap pembulian. Karena dia dianggap tidak sama dengan anak yang lain. PR pertama ke guru ya, selesai. PR kedua ke siapa? Orang tua. Jadi ketika, masa pengenalan sekolah, orang tua dikumpulkan, parenting, bunda-bunda kita menerima 7 anak ABK. Semua tersebar di 5 kelas. Ada 7 anak ABK, bagaimana cara kita menerima keberadaan mereka dan bagaimana kita bisa, berdamai dengan kondisi atau perilaku khas mereka. Berikutnya tadi betul disampaikan oleh Bu Lucia, anak-anak juga harus disadarkan. Anak ini, dia tidak sama dengan kamu, gitu ya. Nah, caranya apa kalau bermain? Wajar kalau namanya anak autis main langsung pukul ya, atau tiba-tiba dia temannya duduk, tangannya langsung dia refleks dia injak itu tangan temannya. Begitu memang anak ABK, anak autis ya. Nah, itu yang harus kemudian, ada guru tahu, orang tua tahu, siswa juga, bisa dipahamkan gitu ya. Kemudian, ada shadow teacher-nya yang dia mendampingi. Jadi Bunda memang harus ada pendamping ya untuk anak-anak ABK ini, karena memang rentan terhadap pembulian. Nah, kemudian tadi ciri-ciri ya? Ibu Bunda siapa tadi yang bertanya? Bunda Ana. Ciri-ciri, yang menerima bully ya, Bunda ya? Trauma terhadap bully gitu ya? Oke, saya catat di sini di HP. Ya, ciri-ciri khusus apa yang kena bully dan apa yang harus dilakukan? Oke. Kalau ada tindak kekerasan, bully itu kan termasuk juga bagian dari kekerasan. Mau dia dibully secara fisik, ya kekerasan fisik. Mau dia dicemooh, dihina, ya dimaki-maki, itu kekerasan verbal. Semuanya itu pasti berdampak kepada kondisi psikologisnya. Nah, hal yang paling pertama harus dipahami ketika ada anak-anak yang terkena bully, pasti ada perubahan perilaku. Pasti ada perubahan perilaku. Bedanya adalah kalau anak PAUD, anak SD itu mungkin agak sedikit takut untuk menyampaikan, ya, agak sedikit takut atau dia tidak paham bahwa itu pembulian. Nah, tetapi perilaku itu mesti ada perubahan. Jadi kalau pada anak-anak itu kita cek perilakunya. Kalau kita banyak bertanya mungkin dia nggak nyaman. Tapi kalau kita cek gitu ya, saya malah memberikan informasi kepada guru, kepada orang tua, setiap pulang anak tak sekolah, coba cek itu apakah ada keluhan yang mungkin anak didengar sambil lalu, tapi coba ketika ada keluhan-keluhan yang selama ini tidak pernah dia sampaikan, kemudian dia sampaikan, dengar itu, simak baik-baik. Atau ada mungkin dia mengeluh sakit lututku, kenapa sakit lututnya, gitu ya. Nah, artinya pasti ada perubahan perilaku. Minimal dia menyampaikan, kalau itu tidak cukup jelas buat kita, cek perilakunya. Nah, saya selalu bilang sama ibu guru, sama orang tua kalau ada kayak kemarin baru 3 hari yang lalu itu ada orang tua yang menyampaikan kepada ibu guru tidak masuk anak saya karena sakit pinggangnya. Oh, kenapa sakit pinggangnya? Anak saya bilang jatuh dari panjatan. Jatuh dari panjatan. Oke, jatuh dari panjatan, iya. Tapi hanya sampai di situ. Cuma tidak berapa hari kemudian dia datang lagi orang tuanya, dia bilang jatuh dari panjatan karena didorong oleh temannya. Nah, ini kan kalau misalnya anak, menyampaikan itu kan mestinya kan tidak banyak yang bisa dia sampaikan, ya. Tapi coba Bunda, jadi saya selalu ajarkan ke bunda-bunda di sekolah itu atau orang tua, lihat perilaku anak. Apa yang dia sampaikan dan apa kalau fisik itu gampang terlihat ya Bun ya, ciri-cirinya ya. Nah, tapi kalau dia mendapatkan, bullying dari segi, verbal gitu atau psikologis atau pengabaian itu kan nggak ada bekasnya tuh di badan. Tapi kalau fisik itu kita bisa cek apa perilakunya. Pasti ada perubahan perilaku dan apa yang dia keluhkan atau apa yang dia sampaikan. Gitu ya, jadi itu ciri-cirinya. Kemudian bagaimana penanganannya, kalau penanganan pada anak, pada remaja itu tentunya akan berbeda, gitu. Kalau pada anak-anak usia dini atau anak SD memang akan lebih banyak kita komunikasinya kepada pihak sekolah. Tapi kalau anak-anak remaja seperti tadi yang Ibu Indah gitu ya, kita akan lebih banyak fokusnya coba tanya meskipun terjadi di lingkungan sekolah, tapi anak remaja ini sudah bisa speak up, sudah bisa ngomong gitu. Nah,
tentukan apa tindakan selanjutnya. Tadi seperti Ibu Lucia ya kalau kalau guru ya kepala sekolah, kalau sekolah ya mungkin ke unit satgas gitu ya. Nah, tapi kalau anak TK itu pemulihan. Yang penting adalah kita fokus pada pemulihannya gitu ya, penanganannya gitu. Kalau sudah, oh oke bully, apa yang harus saya lakukan? Jadi kayak psychological first aid gitu, PFA-nya untuk ketika kita mendapatkan bully itu apa? Nah, itu perlu sekali orang tua untuk diajarkan dan saya pikir pengelola sekolah harusnya sudah aware dengan kondisi itu. Begitu Bunda ya, cek perilakunya, cek fisiknya gitu. Jangan abaikan apa yang menjadi keluhan anak gitu ya. Nah, kemudian apalagi sudah ya kayaknya. Oke. Dari situ mungkin ya mudah-mudahan bisa sedikit memberikan informasi. Terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih banyak atas Bunda Lucia dan Bunda Dian atas jawabannya. Setelah sesi diskusi, saya akan membacakan rangkuman hasil sosialisasi dan komitmen bersama. Dari materi Bunda Lucia Pelulungan SHM Home, kita dapat anak adalah individu di bawah usia 18 tahun yang memiliki hak-hak dasar seperti hidup, tumbuh, mendapat identitas, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kekerasan terhadap anak bisa terjadi di rumah, sekolah, hingga ruang publik dengan bentuk fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Negara hadir dengan payung hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, UU TPKS, UU PKDRT, UU PTPPO, serta Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Pencegahan sejak dini penting dilakukan dengan edukasi, mengenalkan area pribadi tubuh, membangun komunikasi positif dengan orang tua, serta keberanian anak untuk melapor melalui jalur resmi seperti orang tua, guru, UPTD PPA, unit PPA kepolisian, dan SAPA 129. Dan dari materi Bunda Dian Novita Siswanti, kekerasan pada anak adalah tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran bahkan sering dilakukan oleh orang terdekat. Dampaknya sangat berat, mulai dari cedera fisik, trauma, depresi, hingga perilaku negatif. Penyebab kekerasan antara lain pola asuh yang belum benar, komunikasi buruk, tekanan ekonomi, hingga sistem pendidikan yang lebih mengutamakan hukuman daripada bimbingan. Pencegahan dilakukan melalui pola asuh positif, komunikasi hangat, mendengarkan anak tanpa menghakimi, dan memberi ruang bagi anak untuk bercerita. Masyarakat juga perlu lebih peduli dan pelaku kekerasan harus ditindak dengan konsekuensi hukum yang tegas agar anak tumbuh sehat, percaya diri, bahagia, dan terlindungi. Dan untuk sesi tanya jawab, pertanyaan pertama, jika terjadi pembulian terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah dan terjadi perbedaan terhadap anak-anak tersebut, jawaban dari Bunda, mengobservasi dan mengasesmen anak agar mengetahui anak autis atau tidak. Harus mempersiapkan guru untuk mengikuti pelatihan untuk anak-anak disabilitas. Dan juga kebijakan pemerintah pusat bahwa semua sekolah harus inklusif ke anak-anak disabilitas dan tidak boleh menolak. Masalahnya Dinas Pendidikan yang harus menyiapkan unit layanan disabilitas dan itu sudah ada. Dan harus menyiapkan guru khusus BPK. Kalau ada anak berkebutuhan khusus yang mau daftar, ia tidak boleh mendaftar jalur zonasi, tapi harus melapor ke ULD Dinas Pendidikan untuk mengikuti jalur khusus dan melakukan pelatihan ke guru-guru, serta edukasi ke siswa-siswa tentang disabilitas agar tidak terjadi pembulian dan perbedaan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah ada ciri-ciri khusus jika anak mengalami pembulian dan di mana siapa orang pertama yang harus ditanya? Yang kedua, itu jawabannya ciri-ciri terkena bully yaitu adanya perubahan perilaku seperti takut menyampaikan dan agak tidak nyaman jika kita bertanya. Memperhatikan kondisi fisiknya dan untuk penanganannya terhadap anak bisa mengkomunikasikan ke guru-guru sekolah dan kepada remaja bisa bertanya ke anak tersebut karena anak remaja beberapa sudah bisa untuk speak up.
Dan untuk pertanyaan ketiga, terdapat anak yang tidak memiliki identitas seperti akta dan kakak, dan orang tuanya tidak memiliki surat nikah, sehingga sulit untuk mengurus identitas anak dan tidak bisa dibawa ke rumah sakit untuk orang tua. Jawabannya, bisa menghubungi UPTD PPA atau menghubungi shelter warga. Dia bisa mendapatkan akte tapi hanya nama ibu, dan juga ada peraturan baru mungkin yang itu bisa ada nama ayah walaupun tidak nikah secara sah dan tapi harus diurus lebih intens lagi. Selanjutnya, para hadirin kita akan sama-sama membacakan tentang komitmen. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, izinkan saya membacakan. Kami Mitra Pendidikan Kota Makassar berkomitmen untuk yang pertama, menjadikan rumah dan sekolah sebagai ruang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi setiap anak. 2. Menolak segala bentuk kekerasan baik fisik, verbal, emosional, maupun diskriminasi terhadap anak. 3. Mengutamakan komunikasi yang positif, pengasuhan yang penuh cinta, serta pendidikan yang mendidik tanpa kekerasan. 4. Menguatkan kerjasama antara orang tua, pendidik, masyarakat, dan pemerintah untuk mencegah kekerasan terhadap anak sejak usia dini. Kelima, menjadi teladan dalam menciptakan budaya peduli, menghargai, dan melindungi hak-hak anak di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Sekian, hadirin dimohon duduk kembali. Dengan komitmen ini, kami berharap semua anak di Kota Makassar dapat tumbuh sehat, bahagia, berdaya, cerdas, dan ceria, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Alhamdulillah, rangkaian sesi diskusi kita hari ini telah selesai. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber. Semoga seluruh materi yang dibawakan dapat menjadi bekal dan motivasi untuk terus memperjuangkan hak anak, serta mencegah segala bentuk kekerasan. Saya moderator, izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Selanjutnya acara akan saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada moderator untuk kembali ke tempat. Dan mohon izin kepada narasumber untuk tetap berada di atas karena akan ada penerimaan penghargaan dan kami mengundang kepada Ibu Titin Florentina untuk naik ke atas menyerahkan piagam penghargaan. Oh iya, mohon izin untuk narasumber untuk turun ke bawah. Mohon kesediaan Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Makassar Ibu Titin Florentina SPI MPC Psikolog untuk menyerahkan piagam penghargaan. Selanjutnya, dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, 3, 2, 1. Baik. Terima kasih dan dimohon untuk kembali ke tempat. Tutup.
Baik, demikianlah seluruh rangkaian acara kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan anak di rumah dan di sekolah tahun anggaran 2025. Dan apabila kami dalam membawakan acara terdapat kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami menyampaikan makan siang berada di belakang dan berada di depan ballroom. Dan bagi peserta yang mengantri untuk makan siang boleh menukarkan kupon transport yang berada di meja registrasi. Terima kasih.